Bab 1036. Pedang Laut yang Murka. Saat ini, Han Minghao awalnya berencana untuk berusaha sekuat tenaga dan mendapatkan kembali reputasinya. Dia hampir mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi karena campur tangan Jiang Dongcheng, dia akhirnya harus menyerah, membuat banyak orang percaya bahwa Zhou Yu adalah seorang jenius seperti dirinya. Bagi Han Minghao, ini merupakan aib besar. Namun, sekarang Han Changhu telah mengintimidasi Jiang Dongcheng, jadi dia tidak bisa lagi menghalangi tindakannya. Dengan kesempatan lain untuk membersihkan penghinaannya, Han Minghao tentu saja gembira, tanpa ada niat untuk menahan diri. Pada saat ini, Han Minghao melangkah maju, dan segera, tangannya bergerak ke pinggangnya. Dentang. Kilatan cahaya dingin langsung muncul di tangannya. Ternyata itu adalah pedang panjang. Pedang panjang itu saat ini beriak lembut bagaikan air mengalir. Namun, ia juga memancarkan kecemerlangan yang mustahil untuk dilihat secara langsung. Kekuatan terbesar Han Minghao adalah ilmu pedangnya. Sepertinya dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Ya, benar. Aku pernah melihat pedangnya. Namanya, Cahaya Bercahaya, pemberian seorang master dao pedang misterius dari negeri naga. Pedang ini sungguh indah. Tentu saja indah. Dan itu bukan hanya untuk pamer dalam hal pembunuhan. Untuk sesaat, khalayak berdiskusi dengan penuh semangat. Wajah mereka tampak semakin bersemangat. Untuk menyaksikan seniman bela diri muda terkuat dari Shanghai bertarung habis-habisan, malam ini layak untuk datang. Zhou Yu juga agak terkejut pada saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Han Minghao ternyata adalah seorang pendekar pedang yang terampil. Harus diakui, pedang di tangannya bersinar bagai bintang, mengalir bagai air, setajam bilah pedang yang tak tertandingi. Yang paling menakjubkan, bilah pedang itu seolah secara alami membawa ki pedang. Pedang ini tidak diragukan lagi merupakan harta karun. Pada saat ini, Han Minghao memegang, cahaya bersinar, dengan aura yang kuat. Zhou Yu, pedangku tidak pernah muncul begitu saja. Bahkan jika kau mati hari ini, kau harus merasa bangga. Mendengar ini, Zhou Yu tersenyum tipis. Meskipun aku tidak bermain pedang, aku masih kekurangan pisau tajam untuk mengupas buah. Sepertinya ini cocok. Karena kamu sudah membawanya keluar, aku akan menerimanya dengan senang hati. Kata-kata ini menyebabkan gelombang kemarahan di mata Han Minghao. Mencari kematian. Saat dia berbicara, pedang lembut di tangan Han Minghao tiba-tiba memancarkan cahaya pedang yang cemerlang. Detik berikutnya, benda itu berubah menjadi meteor yang melesat dengan dahsyat ke arah Zhou Yu. Zhou Yu menyipitkan matanya, segera memanggil Nether Fire Truki, lalu mengulurkan kedua jarinya, dan Nether Fire Truki meletus bagaikan laser. Ledakan. Cahaya pedang dan ki sejati api Nether bertabrakan. Gelombang kejut yang dahsyat menghancurkan tanah dalam radius 100 meter, menyebabkan meja, kursi, dan peralatan musik di tempat perjamuan itu berterbangan berkeping-keping. Beruntungnya, penduduk sekitar sudah lama mengungsi jauh, tidak tersentuh oleh kehancuran. Han Minghao tidak menyangka Zhou Yu akan menangkis pedangnya. Kesedihan melintas di matanya. Aku tidak menyangka kau adalah seorang master pemurni ki. Zhou Yu tertawa dingin. Apa? Bukankah kamu sudah tahu itu? Kupikir kau sudah menyelidikiku secara menyeluruh. Mendengar ini, Han Minghao mencibir. Hanya orang rendahan, bunuh saja dia, tidak perlu diselidiki. Sambil berbicara dia menggoyangkan pedang panjang di tangannya. Dalam sekejap, siulan pedang yang menusuk terdengar. Han Minghao memegang pedang panjang itu dan melompat ke udara, menebas beberapa kali berturut-turut dengan cepat. Saat pedangnya jatuh, kekuatan pedang yang mengerikan berubah menjadi gelombang besar, mirip tsunami dahsyat, yang menyerbu ke arah Zhou Yu. Kekuatan pedang ini meliputi area yang luas, dan menyerang orang-orang yang berjarak bahkan 100 meter. Para penonton yang menonton dari jauh menjadi pucat pasi melihat amukan pedang itu, bahkan ada yang meludahkan darah dan pingsan di tempat. Menyaksikan kejadian ini, semua orang terkejut dan mundur semakin jauh. Apakah ini kekuatan seniman bela diri muda terbaik di Shanghai? Apakah terlalu mengerikan? Bahkan mereka yang berdiri jauh pun terkena dampaknya, jadi tekanan pada Zhou Yu, yang berada di epicentrum, dapat dibayangkan. Zhou Yu, pada saat ini, juga menunjukkan ekspresi terkejut di matanya. Dia segera mengaktifkan teknik kuali emas untuk menahan kekuatan pedang ini. Tak lama kemudian, hantu kuali emas yang samar-samar muncul di sekitar Zhou Yu. Saat hantu kuali emas muncul, wujudnya diselimuti oleh kekuatan pedang. Ia merasa seolah-olah terjun ke lautan luas, dengan ombak tak berujung menerjang ke arahnya, menghantam hantu kuali emas dengan ganas, mencoba menghancurkannya. Kekuatan pedang yang sangat kuat. Zhou Yu tidak dapat menahan diri untuk memujinya. Pada saat ini, suara Han Minghao bergema. Ini adalah kemampuan terkuatku, pedang laut amarah. Seberapapun kuatnya kultivasi fisikmu, di bawah kekuatan pedang laut amarahku yang tak henti-hentinya, kau akan terkoyak. Zhou Yu, nikmatilah saat-saat terakhirmu. Saat dia berbicara, kekuatan pedang di tangan Han Minghao tiba-tiba melonjak 3 derajat.
Terkoyak. Wajah Zhou Yu menunjukkan seringai ringan. Kurasa kau terlalu bersemangat, darahmu mengalir deras ke kepalamu. Karena kamu begitu bersemangat, biarkan aku menenangkan pikiranmu. Begitu kata-kata itu terucap, sorot mata Zhou Yu langsung menajam. Setelah itu, dia mengeluarkan raungan rendah. Dalam sekejap, 4 atribut Ki sejati, bersama dengan Gangjin dari teknik kuali emas, dengan cepat menyatu dalam dirinya. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, gelombang energi dahsyat terpancar dari tubuh Zhou Yu. Tinju 8 kehancuran. Hukum kehancuran. Bab 1037. Taktik licik. Diiringi dengan raungan rendah Zhou Yu, dia tiba-tiba melepaskan pukulan yang kuat. Kekuatan tinju yang dahsyat itu, bagaikan seekor naga yang keluar dari dalam laut, langsung menghancurkan teknik pedang laut amarah Han Minghao yang luar biasa. Setelah menyaksikan adegan ini, Han Minghao terkejut. Ini tidak mungkin. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget dan marah. Sebagai seniman bela diri nomor 1 di kalangan generasi muda di Shanghai, dia tentu tidak akan mengakui kekalahan begitu saja. Han Minghao segera mengabaikan segalanya untuk sepenuhnya memberdayakan teknik pedang laut amarah. Pedang di tangannya, dengan kekuatan pedang bagaikan lautan yang mengamuk, meletus berulang kali, kepadatannya secara mengejutkan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Namun, Zhou Yu hanya mencibir dan segera setelah itu melepaskan pukulan kuat lainnya. Sekalipun Han Minghao sudah mengerahkan segenap kemampuannya, dia tetap tidak bisa menolak. Naga yang dibentuk oleh kekuatan tinju langsung menembus gelombang pasang yang tak henti-hentinya, menghantam ke arah Han Minghao. Ekspresi Han Minghao berubah drastis, dia secara naluriah mengangkat pedang panjangnya untuk menangkis dadanya. Bang! Suara dengungan pedang menggelegar bergema. Di sekitar Han Minghao, seluruh kekuatan pedang lenyap seketika. Gelombang laut yang mengamuk lenyap begitu saja. Dan Han Minghao sendiri terkena pukulan keras, darah muncrat deras dari mulutnya, dan dia terpental mundur, menghantam tanah dengan keras. Semua orang tercengang. Tak seorang pun menduga bahwa Han Minghao yang beberapa detik lalu tampak tak terkalahkan dan perkasa, akan dikalahkan pada detik berikutnya. Ini, semua orang merasakan kepahitan di mulut mereka. Kekuatan Zhou Yu tampaknya lebih unggul dari Han Minghao. Ya ampun, satu Han Minghao saja sudah cukup mengejutkan. Sekarang ada Zhou Yu, yang tampak jauh lebih muda dari Han Minghao, namun kekuatannya sangat hebat. Ini sungguh mengherankan. Zhou Yu melancarkan pukulan yang melumpuhkan kepada Han Minghao dan, tanpa jeda sedikit pun, melesat dan langsung muncul di hadapan Han Minghao. Segera setelah itu, Zhou Yu mencibir dan melancarkan pukulan ke bawah. Dia bermaksud membunuh Han Minghao. Berani sekali kau. Teriakan menggelegar meledak bagai sambaran petir di seluruh aula perjamuan, membuat banyak sekali orang kebingungan. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul entah dari mana, bagaikan kilatan petir, dengan cepat berdiri di samping Han Minghao, dan di tangannya, secara mengejutkan, terdapat sebilah pisau panjang berwarna hitam. Cahaya pedang hitam meletus dari ujung bilah pedang. Melihat ini, wajah Zhou Yu tenggelam, dan tinju yang awalnya ditujukan pada Han Minghao malah mengarah ke orang ini. Ledakan. Sebuah ledakan keras bergema. Pukulan Zhou Yu langsung menghancurkan cahaya pedang yang terpancar dari bilah pedang. Namun dia sendiri juga terguncang mundur selusin langkah. Begitu Zhou Yu menenangkan dirinya, dia akhirnya melihat dengan jelas bahwa orang yang memegang pisau panjang itu adalah seorang pria tua berwajah hitam. Aura yang menyelimuti pria ini kental dan padat, membuat Zhou Yu memiliki perasaan yang agak mirip dengan Li Defu dari keluarga Su. Namun dibandingkan dengan Li Defu, orang ini masih kalah. Saat Zhou Yu mengamati orang ini, pria tua berwajah hitam itu berbicara. Anak muda, di wilayah keluarga Han, beraninya kau mencoba membunuh anggota keluarga Han. Kamu benar-benar memiliki keberanian yang tak terkendali. Nada bicara lelaki tua itu penuh dengan niat membunuh yang mengerikan, membuat bulu kuduk meremang. Mendengar ini, Zhou Yu mencibir, memilih untuk tidak berbicara kepada lelaki tua itu tetapi malah menatap Han Minghao yang terbaring di tanah. Cek, cek, apakah ini nomor 1 di antara generasi muda dunia seni bela diri Shanghai? Dipukuli sampai menangis dan berteriak minta tolong pada orang dewasa, ya. Meskipun suara Zhou Yu tidak keras, ia menggunakan ki sejati untuk menyebarkannya ke seluruh sudut ruang perjamuan. Suara itu bergema jelas di telinga setiap orang. Mendengar ini, semua orang saling berpandangan dengan tak percaya. Kata-kata ini sungguh menyakitkan. Bisakah Han Minghao yang sombong menanggung ini? Memang, setelah mendengar kata-kata ini, wajah Han Minghao yang baru saja tenang, tiba-tiba memerah. Setelah itu, emosinya memuncak, wajahnya memerah, tenggorokannya terasa manis, dan dia meludahkan darah. Ah! Paman Gu, bunuh dia, bunuh dia. Han Minghao meraung berulang kali, wajahnya berubah drastis, kesombongan luhur yang ia tunjukkan pada penampilan awalnya telah hilang sama sekali. Harga diri dan martabatnya hancur oleh pukulan dan ejekan Zhou Yu ini.
Dia tidak peduli pada apapun sekarang. Dia hanya ingin Zhou Yu mati. Hanya jika Zhou Yu meninggal, dialah yang dapat menembus iblis dalam dirinya. Mendengar teriakan marah Han Minghao, Jiang Xin tidak dapat menahan diri lagi, dia langsung menyerbu keluar. Han Minghao, apakah ini caramu untuk tidak mengakui kekalahan? Kau jelas-jelas yang memulai provokasi, tapi setelah kalah, kau malah meminta bantuan, kau benar-benar mempermalukan keluarga Han. Teguran marah Jiang Xin langsung membuat ekspresi semua orang membeku. Apa yang Jiang Xin coba lakukan? Apakah dia berpihak pada Zhou Yu? Dengan berbuat demikian, bukankah berarti Jiang Dongcheng juga berpihak pada Zhou Yu? Untuk sesaat, semua orang serentak menatap Jiang Dongcheng. Jiang Dongcheng merasa tidak berdaya. Alasan dia ada di sini hari ini sebagian karena panggilan telepon putrinya, dan sebagian lagi karena Zhou Yu memang merupakan bagian penting dari undangan investasi dan rencana revitalisasi industrinya. Awalnya ia mengira ini hanyalah konflik kecil yang dapat diselesaikan oleh pengaruhnya. Namun, dia tidak menyangka masalahnya akan sampai sebesar ini. Terlebih lagi, Han Changhu telah menghubungi seseorang, mengiriminya pesan, dan menasihatinya untuk tidak ikut campur. Akibat situasi ini, ia pun terperangkap dalam kesulitan, terganggu dari kedua belah pihak. Dia mempertimbangkan situasi itu cukup lama dan akhirnya memutuskan untuk tetap diam. Tanpa diduga, putrinya langsung keluar. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain melangkah maju. Jiang Dongcheng tanpa daya mendekati putrinya. Mula-mula ia melirik lelaki tua berwajah hitam itu, lalu melirik Han Changhu. Han tua, ini perselisihan antar anak muda. Karena sudah selesai, kurasa ini harus berakhir di sini. Mendengar ini, Han Changhu mendengus dingin. Anda benar, ini memang awalnya pertikaian anak muda, kita tidak seharusnya ikut campur. Tetapi, pada titik ini, Han Changhu terdiam, lalu matanya berkilat dingin. Anak ini menggunakan cara yang memalukan untuk mengalahkan cucuku, Minghao. Apakah menurutmu aku akan melepaskannya dengan mudah? Kata-kata ini mengejutkan semua orang. Berarti memalukan. Maksudnya itu apa? Jiang Dongcheng juga terkejut. Han tua, apa maksudmu dengan itu? Bab 1038. Ambil tindakan. Pada saat ini, semua orang memperhatikan Han Changhu serempak, menunggu jawabannya. Han Changhu mencibir dan berkata, saya telah menyelidiki latar belakang Zhou Yu, dan dia hanya memiliki kekuatan alam Sein awal. Dan kekuatan Minghao diketahui banyak orang berada di alam suci pertengahan. Anak kecil di alam Sein awal ini bisa dengan mudah mengalahkan Minghao. Apa tidak ada yang curiga? Saat Han Changhu selesai berbicara, banyak orang mulai bergumam. Memang, jika itu orang biasa, mungkin saja bisa mengalahkan lawan yang lebih kuat. Tapi Han Minghao adalah seorang jenius di antara para jenius. Dia biasanya mengalahkan yang kuat dengan yang lemah, jadi bagaimana mungkin dia dikalahkan oleh seseorang yang lebih lemah? Mungkinkah ada sesuatu yang salah di sini? Zhou Yu menyipitkan mata ke arah orang-orang ini. Sekilas, ia tahu bahwa orang-orang ini hanyalah orang-orang yang ditempatkan oleh Han Changhu untuk membingungkan dan menyesatkan semua orang. Zhou Yu mencibir dan terus menonton. Ia ingin melihat apa sebenarnya maksud Han Changhu. Diskusi mereka dengan cepat memengaruhi orang lain, dan banyak orang menunjukkan tanda-tanda keraguan. Han tua, apa maksudmu? Metode apa yang digunakan anak ini? Han Changhu mencibir. Sederhana saja. Dia minum pil yang meningkatkan kultivasi dan potensi. Saat kata-kata Han Changhu jatuh, banyak orang langsung menanggapi. Ya, tepat sekali. Aku tahu ada pil bernama pil Blood Burst yang bisa meningkatkan kultivasi seseorang untuk sementara. Anak ini pasti telah meminum pil semacam itu. Kalau tidak, dia tidak mungkin bisa mengalahkan Han Minghao. Mendengar ini, bibir Zhou Yu melengkung membentuk senyum sinis. Dia akhirnya mengerti maksud Han Changhu. Tampaknya dia tidak ingin reputasi keluarga Han-nya tercoreng, jadi dia mengatur agar orang-orang ini memimpin narasi yang salah dan memutarbalikkan fakta. Harus diakui, orang-orang ini bertindak cukup baik. Bahkan banyak tokoh elit Shanghai yang tertipu oleh mereka. Pada saat ini, kebanyakan orang memandang Zhou Yu dengan jijik. Jadi dengan mengandalkan pil itulah dia mengalahkan Han Minghao. Dan disinilah kami mengira seorang jenius lain telah muncul. Bahkan Han Minghao, saat ini, berjuang untuk bangun dan dengan marah berkata, tadi aku bilang kalau teknik pedang laut amarahku jelas-jelas menjebaknya, tapi entah kenapa kekuatannya tiba-tiba melonjak, mematahkan kekuatan pedangku. Ternyata dia minum pil. Sungguh tidak tahu malu. Dengan kata-kata Han Minghao, para peragu yang tersisa pun sepenuhnya teryakinkan. Sekarang tampaknya Zhou Yu benar-benar meminum pil untuk mengalahkan Han Minghao. Tindakan seperti itu memang merupakan suatu tontonan yang menarik, tetapi harus dikatakan bahwa selama bertahun-tahun, banyak seniman bela diri muda ingin menginjak Han Minghao untuk membuat nama, tetapi Zhou Yu tidak diragukan lagi yang paling dekat dengan keberhasilan. Jika Han Changhu tidak menunjukkannya, dia hampir tertipu.
Melihat reaksi semua orang, senyum dingin tersungging di mata Han Changhu. Ia menatap Jiang Dongcheng dan berkata, "Saudara Jiang, sekarang kamu mengerti situasinya, kan? Anak ini menggunakan cara licik untuk mempermalukan keluarga Hanku. Jika kita melepaskannya, keluarga Hanku tidak akan bisa berdiri tegak lagi. Saudara Jiang, jika kau bersikeras melindunginya, maka aku hanya bisa menafsirkannya sebagai prefekturmu yang dengan jahat menekan keluarga Hanku. Dan jika itu yang terjadi, keluarga Hanku tidak akan tinggal diam. Hanya itu yang ingin kukatakan, serahkan saja pada penilaianmu sendiri." Perkataan Han Changhu membuat jantung semua orang berdebar kencang. Kata-kata itu terlalu berat. Jika Jiang Dongcheng benar-benar terus melindungi Zhou Yu, itu berarti memutuskan hubungan dengan keluarga Han, dan begitu berita itu menyebar, itu bisa menjadi narasi tentang prefektur yang dengan jahat menekan perkembangan keluarga bangsawan, topik yang sangat sensitif di tempat seperti Shanghai. Hal ini dapat menimbulkan banyak konflik dan bahkan menimbulkan kekacauan di seluruh Shanghai. Tidak seorang pun mampu memikul tanggung jawab sebesar itu. Ekspresi wajah Jiang Dongcheng tiba-tiba berubah. Keningnya berkerut erat. "Han tua, bukankah kata-katamu terlalu serius? Aku tidak bermaksud begitu. Kalau tidak, minggirlah." Han Changhu tidak membiarkan Jiang Dongcheng menyelesaikannya. Melihat Jiang Dongcheng terjebak dalam dilema, Zhou Yu angkat bicara. "Paman Jiang, saya sangat menghargai kebaikan Anda. Biarkan saya menangani masalah ini sendiri." Saat Zhou Yu berbicara, dia melangkah maju dan menempelkan telapak tangannya di lengan Jiang Dongcheng, dengan lembut menyingkirkannya dengan ki sejati. Kemudian, dengan menggunakan metode yang sama, dia juga memindahkan Jiang Xin. Setelah melakukan semua ini, Zhou Yu melangkah maju, menatap Han Changhu dengan dingin. "Ketidaktahuan keluarga Han telah melampaui ekspektasiku. Kulitmu yang tebal juga melebihi ekspektasiku. Sekarang, tidak ada yang akan ikut campur. Aku berdiri di sini. Apa rencanamu?" Han Changhu mencibir. "Tentu saja, aku akan mengantarmu pergi. Old Bond, lakukanlah. Bunuh dia." Atas perintah Han Changhu, tetua berwajah hitam, yang sebelumnya telah menyelamatkan Han Minghao, segera memutar pergelangan tangannya, menghunus pedang panjang, dan dengan ganas menebas ke arah Zhou Yu. Berdengung. Suara mendesing tajam mengiringi pukulan itu. Geng saber yang mengerikan, berbentuk seperti bulan sabit, langsung menyerbu. Zhou Yu segera mengaktifkan teknik kuali emas untuk bertahan. Namun, dia meremehkan kekuatan saber gang. Geng pedang menyerang langsung kuali emas pelindungnya dari alam 7 kuali dan menghancurkannya sepenuhnya. Wajah Zhou Yu menjadi pucat, dan dia terpental mundur. Melihat pemandangan ini, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan orang ini terlalu hebat. Zhou Yu sudah selesai. Bab 1039. Susunan pedang penjara tulang. Di antara penonton di kejauhan, wajah Jin Yidao muram. Seperti yang diharapkan dari Gu Shengchuan, pedang tulang mematahkan jiwa, kekuatannya tampaknya telah meningkat lagi, mungkin melampaui alam kesempurnaan agung umum. Zhou Yu ini benar-benar menabrak tembok baja kali ini. Fan Xiong agak terkejut dan berkata, "Jadi dia Gu Shengchuan. Kudengar 10 tahun yang lalu, ketika Han Changhu disergap lawan, Gu Shengchuan sendirian melawan 13 ahli alam Sein akhir dan menyelamatkan Han Changhu. Setelah kejadian itu, Han Changhu merilis berita bahwa dia akan membalas Gu Shengchuan dengan sekuat tenaga. Apakah orang ini?" Jin Yidao mengangguk. Memang. Mengingat status Han Changhu di keluarga Han, sumber daya yang bisa ia peroleh untuk sepenuhnya mendukung seorang seniman bela diri sangatlah besar. "Saya khawatir dia telah melangkah ke alam kesempurnaan agung." Fan Xiong berkata dengan penuh semangat. "Haha, pasti menarik. Zhou Yu, anak itu mungkin tidak tahu kalau kali ini dia sedang mempermainkan orang tangguh. Dia pasti celaka." Jin Yidao mengangguk. Lagi pula, Han Minghao sekarang adalah merek emas keluarga Han, dan apapun yang terjadi, keluarga Han tidak akan membiarkannya kalah. Zhou Yu ini, meskipun dia dilindungi oleh Jiang Dongcheng tidak bisa menahan Han Changhu. Dari percakapan mereka tadi, jelas bahwa Han Changhu telah lama mempersiapkan cara untuk menahan Jiang Dongcheng. Jadi Zhou Yu, anak itu, memang akan mati di sini hari ini. Perkataan Jin Yidao sesungguhnya sama dengan yang dirasakan banyak orang yang hadir. Bahkan para pejabat pengorbanan keluarga Zhu dan pakar seni bela diri lainnya. Zhou Yu tidak diragukan lagi akan hancur. Pada saat ini, Gu Shengchuan mengiris kuali emas pelindung tubuh Zhou Yu dengan satu tebasan dan mencibir. "Nak, teknik kuali emas memang kuat, tapi kultivasimu terlalu lemah. Kalau kau ingin menangkis pedang pemecah tulang orang tua itu, kau masih jauh. Tulangmu pasti telah dihancurkan oleh orang tua itu, kan? Masih belum menyerah." Zhou Yu berdiri tegap, menjilati darah di sudut mulutnya. Alih-alih menunjukkan rasa takut, ia justru tersenyum tipis. "Teknik pedangmu memang mengesankan. Untuk benar-benar menembus ki pelindung untuk menyerang.
Jika bukan karena reaksi cepatku tadi, aku pasti sudah tertipu oleh tipuanmu. Namun, tipuan kotormu hanya berhasil satu kali, sayangnya aku sudah mengetahuinya. Sampai di sini, wajah Zhou Yu dipenuhi dengan ejekan. Kuali emas pelindung tubuhnya tampaknya telah dihancurkan oleh Gu Shengchuan, tetapi kenyataannya, dia sengaja menghancurkannya untuk menahan serangan tajam yang disembunyikan dalam geng pedang tadi. Jadi, sebenarnya dia tampak malu tetapi tidak terluka. Mendengar ini, kilatan dingin melintas di mata Gu Shengchuan. Aspek paling mematikan dari teknik pedang pemecah tulangnya bukanlah saber gang yang tampak luar biasa. Namun serangan tajam tersembunyi di dalam saber gang. Geng pedangnya telah dilatih secara khusus untuk menembus teknik kultivasi pelindung dan langsung menyerang tulang dan meridian seseorang. Prinsip bela dirinya serupa dengan memukul banteng melintasi gunung. Itulah sebabnya dia bisa mengalahkan 13 ahli alam Sein akhir sendirian saat itu karena pedang pemecah tulangnya telah matang, dan geng pedang memiliki kemampuan penetrasi. Karena mereka tidak siap, dia menjadi legenda. Dengan prestasi cemerlang seperti itu, menghadapi Zhou Yu yang masih muda, bahkan belum berusia 30 tahun, Gu Shengchuan tentu saja tidak menganggapnya serius. Awalnya dia mengira satu tebasan akan menyelesaikan Zhou Yu. Namun dia tidak menyangka Zhou Yu begitu tajam, mampu mengungkap rahasia pedang pemecah tulangnya hanya dalam satu gerakan. Hal ini membuat hasrat membunuh mendidih dalam hati Gu Shengchuan. Dia tidak bisa membiarkan anak ini hidup. Memikirkan hal ini, Gu Shengchuan langsung berteriak dengan keras. Arogan! Kalau begitu, coba lagi. Disertai teriakan yang meledak-ledak, bilah pedang panjang di tangan Gu Shengchuan terayun-ayun bagaikan roda api dalam rentetan serangan. Melihat hal ini, Zhou Yu tidak langsung menghadapinya. Ia menggunakan langkah gunung dan sungai untuk terus menghindar, sambil menggunakan ki sejati api neter untuk terus menembakkan jari api meledak ke arah Gu Shengchuan. Dalam sekejap, gelombang kejut serangan mereka menyebar kemana-mana, mengubah lingkungan sekitar menjadi tempat kehancuran. Pertarungan itu jauh lebih hebat dan lebih sengit daripada pertarungan antara Zhou Yu dan Han Minghao sebelumnya. Akan tetapi, strategi Zhou Yu tetaplah mengelak. Di permukaan, Zhou Yu tampak dipaksa mundur terus-menerus. Han Changhu dan yang lainnya mencibir, meyakini kekalahan Zhou Yu sudah jelas dan dia tidak akan bertahan lama. Mereka semua menunggu pemandangan cipratan darah di tanah. Namun menit demi menit berlalu. Zhou Yu tetap bersemangat dan energik, sementara momentum serangan Gu Shengchuan tampak melemah dibandingkan dengan keganasan awalnya. Melihat hal itu, wajah Han Changhu menampakkan kemarahan. Dia menggeram pelan dan mengingatkan. Penatua Gu, jangan menahan diri. Cepat bunuh anak ini. Semakin lama hal ini berlarut-larut, bahkan jika Gu Shengchuan akhirnya berhasil membunuh Zhou Yu, reputasi keluarga Han tidak dapat dipulihkan. Selain itu, dia secara keliru menuduh Zhou Yu meminum obat pil untuk mengalahkan Han Minghao. Tetapi tidak ada obat pil di dunia yang memiliki efek jangka panjang seperti itu. Jika berlarut-larut, kebohongannya akan hancur sendiri. Pada saat ini, kemarahan Gu Shengchuan juga telah mencapai puncaknya. Dipermainkan oleh seorang junior sampai sejauh ini memang merupakan pukulan bagi wajahnya. Nak, apakah kau pikir kau bisa berlari selamanya? Selanjutnya, biarkan kau mencicipi formasi pedang penjara tulang orang tua. Dengan raungan keras dari Gu Shengchuan, pisau panjang di tangannya tiba-tiba terangkat tinggi, pertama-tama menunjuk ke langit. Saat bilah pedang itu menunjuk ke langit, dalam sekejap, kekuatan langit dan bumi dalam radius beberapa ratus meter mulai melonjak dan berkumpul menuju bilah pedangnya. Menyaksikan hal itu, banyak jagoan bela diri di sekitar menunjukkan ekspresi takjub. Mata Jin Yidao berkilat tajam. Memobilisasi kekuatan langit dan bumi adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berada di alam suci sempurna. Gu Shengchuan memang berhasil menembus alam suci sempurna. Pada saat itu, Gu Shengchuan tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Dia mengerahkan seluruh tenaganya, melemparkan pedang panjang di tangannya dengan kuat ke tanah. Ledakan. Dengan suara ledakan, pedang panjang itu terbanting ke tanah, hanya menyisakan gagangnya saja. Dan saat bilah pedang itu menancap di tanah, dalam radius 100 meter, bumi berguncang hebat. Kemudian, gerombolan saber yang padat menyerbu dari bawah tanah. Geng pedang ini, begitu mereka muncul, tampak seperti membentuk sangkar, menjebak Zhou Yu di dalamnya. Melihat Zhou Yu terjebak, senyum kejam muncul di wajah Gu Shengchuan. Nak, betapapun liciknya dirimu, begitu terjebak dalam formasi pedang penjara tulang orang tua, kau takkan bisa melarikan diri. Pasrahkan dirimu untuk mati. Bab 1040 Terobosan. Dengan raungan keras dari Gu Shengchuan, geng pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti Zhou Yu langsung menyerbu ke arahnya, berniat untuk membunuh. Yang menunggunya adalah dipotong-potong menjadi beberapa bagian oleh bilah pedang yang kacau. Meskipun Jiang Xin tidak mengerti seni bela diri, saat dia melihat pemandangan ini, dia secara naluriah merasakan ada sesuatu yang salah.
Wajahnya penuh kecemasan, dia ingin segera bergegas untuk campur tangan tanpa berpikir dua kali. Namun dia dihentikan dengan tegas oleh bawahan Jiang Dongcheng. Jiang Dongcheng sendiri juga memiliki ekspresi yang sangat tidak menyenangkan. Dia sama cemasnya, tetapi dia tahu dengan jelas bahwa sekarang, metode apapun yang dipikirkannya, semuanya sudah terlambat. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan Zhou Yu. Di mata orang banyak yang ketakutan, sosok Zhou Yu langsung ditelan oleh geng pedang yang tak terhitung jumlahnya. Melihat pemandangan ini, Han Changhu dan yang lainnya akhirnya menunjukkan ekspresi santai. Akhirnya, bocah nakal ini pun ditangani. Meskipun prosesnya berlarut-larut, langkah terakhir yang diambil Bu Sengchuan cukup mengejutkan untuk menebus dampak buruk yang telah memakan waktu lama sebelumnya. Baiklah, sekarang kau bisa menarik kembali formasi pedang itu. Han Changhu tersenyum pada Gu Sengchuan. Anak itu pasti telah berubah menjadi tumpukan daging cincang. Namun, pada saat ini, Gu Sengchuan tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut. Han Changhu tercengang. Ada apa? Gu Sengchuan hendak berbicara, tetapi kemudian tiba-tiba terdengar suara ledakan. Gemuruh. Ledakan dahsyat ki sejati meletus dari tempat Zhou Yu ditelan oleh ki pedang penjara tulang. Sisa saber gang di Bone Prison Blade Array langsung dihancurkan oleh truk ki yang mengerikan ini. Saat berikutnya, sosok Zhou Yu muncul lagi. Terlebih lagi, di sekelilingnya terdapat 4 warna ki sejati yang berbeda, berputar dan bersirkulasi, membuat seluruh keberadaannya berkilauan dengan cemerlang, luar biasa. Bagaimana kau bisa menahan Bone Prison Blade Array dari orang tua sepertiku? Tidak, auramu. Gu Sengchuan tiba-tiba menyadari sesuatu. Pupil matanya membulat karena terkejut. Kau benar-benar menggunakan formasi pedangku untuk menerobos wilayahmu. Wajah Zhou Yu menampakkan ekspresi kegembiraan. Dia tersenyum dan berkata, itu benar. Aku harus berterima kasih padamu atas ki pedang pemecah tulangmu. Kalau tidak, saya mungkin butuh 1 atau 2 bulan lagi untuk menerobos. Memang, pada saat ini, Zhou Yu telah berhasil menerobos ke alam suci tengah dalam pemurnian Qi. Faktanya, sejak di tanah leluhur klan Budara, untuk membantu Bei keluar dari kepompong energi spiritual, Zhou Yu menyerap semua energi spiritual di dalam kepompong itu ke dalam tubuhnya. Namun karena energi spiritualnya terlalu besar, meridiannya tidak mampu menahan energi spiritual yang mengerikan ini, jadi dia harus menggunakan teknik khusus untuk memampatkan energi spiritual yang sangat besar ini di dalam tubuhnya. Selama waktu ini, ia terus-menerus memanfaatkan teknik kuali emas untuk memperkuat meridian dalam tubuhnya, tetapi kecepatan peningkatannya sangat lambat. Namun, baru saja Zhou Yu menemukan bahwa pedang pemecah tulang milik Bu Sengchuan benar-benar dapat menembus ki pelindung dan langsung menyerang meridian dan tulangnya. Zhou Yu tiba-tiba mendapat ide yang berani, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan pedang pemecah tulang untuk melunakkan meridiannya dan meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, ketika dia terjatuh ke dalam Bone Prison Blade Array, Zhou Yu mulai mencoba tanpa ragu-ragu. Meskipun sangat menyakitkan selama upaya ini, semuanya berjalan sesuai keinginannya, memungkinkan kekuatan meridiannya meningkat pesat dalam waktu singkat. Alhasil, energi spiritual besar yang terkompresi di dalam tubuhnya dapat dengan lancar memasuki meridiannya, dan dengan satu sirkulasi, ranah pemurnian Qi-nya dengan mudah menerobos ke alam pertengahan suci. Dengan terobosan dalam bidang pemurnian Qi, Zhou Yu jelas merasakan bahwa kekuatan Qi sejatinya telah meningkat setidaknya 3 kali lipat. Geng saber dalam Bone Prison Blade Array dengan mudah dihancurkannya. Mendengar kata-kata Zhou Yu, Jin Yidao, Zhen An, dan ahli alam suci lainnya langsung bereaksi. Wajah Jin Yidao menegang saat dia menarik napas dalam-dalam. Anak laki-laki ini, dia terlalu mengerikan. Fan Xiong masih tidak mengerti mengapa Zhou Yu bisa selamat tanpa cedera. Setelah Jin Yidao mengucapkan beberapa kata sederhana, mata Fan Xiong juga menampakkan ekspresi keheranan. Namun kemudian, keheranan itu berubah menjadi kecemburuan yang mendalam. Zhen An, Zhu Hongyuan, dan orang lain di dekatnya memiliki reaksi serupa. Pada saat ini, Gu Sengchuan sendiri memiliki ekspresi yang sangat jelek. Di depan semua orang, dia digunakan sebagai batu loncatan oleh seorang junior. Ini hampir membuatnya kehilangan muka sepenuhnya. Bocah, kalaupun kau berhasil, terus kenapa? Dengan hanya Mid Holy Realm, kau masih harus mati. Gu Sengchuan berteriak dengan marah, mencengkeram gagang pedang yang tertanam di tanah, lalu Gang Jin yang mengerikan pun meledak. Dalam sekejap, Gang Jin yang tangguh itu membelah tanah dengan paksa, sisa kekuatan langit dan bumi pada bilah pedang panjang itu melonjak liar, berubah menjadi cahaya pedang yang panjangnya lebih dari 10 kaki, langsung menuju ke arah Zhou Yu. Menghadapi serangan ini, Zhou Yu terkekeh ringan dan melambaikan tangannya dengan santai. Nether Fire Truki langsung berubah menjadi bilah api, yang mengarah ke atasnya. Ledakan. Dalam sekejap, kedua serangan itu bertabrakan, berubah menjadi gelombang sisa ki sejati yang dahsyat, menyebar. Gu Sengchuan tidak percaya serangannya dihalangi oleh Zhou Yu dengan begitu mudahnya.
Dengan raungan marah lainnya, dia langsung mengangkat pedangnya, dan sosoknya yang bagaikan kilat muncul di atas Zhou Yu. Bumi yang retak tulang. Gu Shengchuan berteriak dengan keras. Pedang panjang itu memancarkan saber gang putih, berubah menjadi bayangan pedang besar, menebas ke arah Zhou Yu. Serangan ini ditujukan kepada seluruh gang jin di Gu Shengchuan. Ini adalah kartu truf terakhirnya. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu mencibir. Dia menempelkan kedua telapak tangannya, dan ki sejatinya langsung mengalir ke telapak tangannya. Dalam sepersekian detik, bola padat ki sejati berwarna emas melilit telapak tangannya. Ki sejati emas ini adalah ki sejati emas merah. Setelah menerobos ke alam suci tengah, kekuatan ki sejati emas merah juga meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Zhou Yu mengunci pandangannya pada geng pedang milik Gu Shengchuan, lalu tiba-tiba menyilangkan tangannya dan mengayunkannya. Desir. Ki sejati emas merah berubah menjadi bulan sabit, meletus dari telapak tangannya bagaikan anak panah yang meninggalkan talinya, langsung menuju Gu Shengchuan. Dentang. Bulan sabit emas ini langsung menabrak pedang panjang di tangan Gu Shengchuan. Dalam sekejap, suara keras dan tajam dari logam yang berbenturan bergema. Suaranya begitu memekakkan telinga hingga menyebabkan orang yang berada di sana mengalami gejala telinga. Untuk sesaat, semua orang tidak dapat mendengar apapun. Untungnya, pandangan tidak terhalang, dan setelah kebuntuan singkat antara kekuatan keduanya, bulan sabit emas langsung menelan sosok Gu Shengchuan. Bab 1041. Intimidasi. Saat sisa-sisa ki sejati menghilang, Gu Shengchuan terlihat, tubuhnya berlumuran darah, terlempar mundur seperti bola meriam, dan menghantam tanah dengan keras. Pisau panjang di tangannya mengeluarkan suara lengkingan memilukan, jatuh ke tanah, kehilangan pesona yang dimilikinya saat dihunus. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Satu-satunya suara yang terdengar di pesta itu adalah ratapan pedih Gu Shengchuan. Semua orang tercengang. Gu Shengchuan pernah sendirian mengalahkan 13 kultivator alam Sein akhir, sehingga mendapat gelar pisau tulang kejam. Seorang ahli agung yang telah melangkah ke alam suci sempurna. Sebenarnya dikalahkan oleh pemuda ini, Zhou Yu. Han Minghao dikenal sebagai jenius seni bela diri nomor satu di generasi muda Shanghai, tetapi di hadapan Zhou Yu, ia telah menjadi bahan tertawaan. Jika pemuda ini tidak meninggal, segera, bintang baru akan muncul di dunia seni bela diri Shanghai, bintang yang bahkan lebih cemerlang dari Han Minghao. Kerumunan orang itu terkagum-kagum, mata mereka berkilauan dengan cahaya yang berbeda-beda. Semua orang mulai menghitung rencana mereka sendiri. Pada saat ini, Jiang Dongcheng menghela napas lega. Keterkejutannya jauh lebih besar daripada orang lain. Sebelumnya, kesan yang dia miliki terhadap Zhou Yu adalah seseorang yang memiliki kekuatan bela diri yang baik dan keterampilan medis yang luar biasa, bahkan sebanding dengan 3 tabib suci. Dibandingkan dengan keduanya, yang lebih ia hargai adalah pengaruh perusahaan Zhou Yu. Khususnya industri Huan Yu, setelah mencaplok Guangda Chemical, diam-diam telah menjadi raksasa di bidang industri negeri naga. Namun raksasa ini belum dikenal secara luas. Itulah sebabnya Jiang Dongcheng bekerja keras untuk mengalahkan Zhou Yu, untuk merebut keuntungan awal. Namun sekarang, tampaknya dia keliru. Kekuatan seni bela diri Zhou Yu jauh lebih hebat daripada aspek lainnya, dan Zhou Yu akan segera menduduki jabatan Menteri Paviliun Bela Diri di Shanghai. Sebagai wali kota Shanghai, dia sangat memahami maksudnya. Ini jauh lebih berharga daripada semua perusahaan yang dimilikinya. Tidak. Jiang Dongcheng segera mengambil keputusan. Hubungan dengan Zhou Yu harus lebih diperkuat. Masa depan pemuda ini tidak dapat diukur. Sementara itu, orang-orang keluarga Han ketakutan. Terutama Han Minghao. Wajahnya penuh racun. Menjadi seniman bela diri nomor satu di generasi muda adalah kehormatan yang paling membanggakan baginya. Namun kini, kehormatan itu tampaknya akan diambil oleh Zhou Yu. Dendam berbisa di hatinya dapat dibayangkan. Namun tepat pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan tatapan dingin tertuju padanya. Han Minghao mendongak dan melihat bahwa tatapan itu datang dari Zhou Yu. Pada saat ini, Zhou Yu tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Han Minghao langsung panik. Ia mencoba lari, tetapi saat berikutnya, sebuah bayangan menangkapnya. Terlambat untuk lari. Zhou Yu meninju langsung ke punggung Han Minghao. Berani sekali kau. Han Changho mengeluarkan raungan yang menggetarkan, mencoba mengintimidasi Zhou Yu. Namun ternyata, Zhou Yu tidak menganggapnya serius sama sekali. Bam! Pukulan Zhou Yu mendarat di punggung Han Minghao. Aduh! Han Minghao memuntahkan seteguk darah dan terhempas mundur. Akan tetapi, sebelum ia jatuh ke tanah, Zhou Yu muncul sekali lagi. Dia mengulurkan tangan, mencengkeram leher Han Minghao, lalu mengayunkan lengannya dengan kuat. Bam! Han Minghao dipukul hingga berlutut seperti mainan mewah oleh Zhou Yu. Pada saat mendarat, disertai suara retakan tulang yang keras. Tempurung lutut Han Minghao hancur berkeping-keping. Han Minghao mengeluarkan ratapan yang menusuk tulang. Dia ingin melawan,
tetapi tidak bisa bergerak sama sekali, tangan Zhou Yu bagaikan gunung yang menekannya. Seniman bela diri nomor 1 generasi muda di Shanghai dijadikan mainan di bawah genggaman Zhou Yu, dipaksa berlutut tak berdaya, sepenuhnya berada di bawah belas kasihan Zhou Yu. Pada saat ini, Zhou Yu menekan Han Minghao dengan satu tangan sambil menatap dingin ke arah Han Changhu. Han Changhu, serahkan Zhao Feier. Jika sehelai rambutnya hilang, bukan hanya Han Minghao yang akan mati, tapi kau juga tidak akan bisa lolos. Menghadapi ancaman Zhou Yu, Han Changhu meraung marah. Beraninya kau mengancam keluarga Han. Bermimpilah. Zhou Yu mencibir, tidak berkata apa-apa, hanya mengerahkan tenaga dengan tangannya. Retakan. Bahu kiri Han Minghao langsung remuk. Ah! Han Minghao menjerit sekeras-kerasnya. Sekarang apa? Zhou Yu mencibir sambil menatap Han Changhu. Jika kamu tidak peduli dengan hidupnya, kamu bisa memberitahuku secara langsung. Aku akan membuatmu menyaksikan dia mati dengan menyakitkan. Mendengar ini, wajah Han Changhu berubah sangat jelek. Hatinya terbakar oleh amarah yang tak berujung. Keluarga Han yang bermartabat dipaksa sedemikian rupa oleh seorang pemuda. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai suatu penghinaan. Namun dia tidak berdaya. Di pesta hari ini, Bu Shengchuan adalah orang paling berkuasa yang pernah dihadirkan keluarga Han. Namun Bu Shengchuan sudah kalah, siapa lagi yang bisa menghentikan Zhou Yu? Terlebih lagi, mengingat situasi saat ini, bahkan seorang ahli kesempurnaan agung mungkin tidak dapat menandingi Zhou Yu. Untuk bergerak sekarang diperlukan pengerahan seorang arbiter alam suci. Meskipun para arbiter alam suci tidak dibatasi oleh larangan dan dapat bertindak bebas, setiap arbiter alam suci dari keluarga Han memiliki misi mereka sendiri, dan memobilisasi satu untuk Zhou Yu mungkin segera memicu reaksi berantai, yang berpotensi menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi keluarga Han. Memikirkan hal ini, Han Changhu hampir menggertakkan giginya hingga berkeping-keping. Setelah sekian lama, dia mengeluarkan raungan rendah. Seseorang, bawakan Zhao Feier kepadaku. Bab 1042. Pergi dengan anggun. Atas perintah Han Changhu, bawahan keluarga Han segera keluar membawa seorang gadis. Meski wajah gadis itu tampak lesu dan semangatnya sedang terpuruk, namun kecantikan wajah dan perangainya sulit disembunyikan. Gadis ini adalah Zhao Feier. Dia telah terkunci di tempat yang tidak dikenalnya selama beberapa hari ini, dan hatinya sudah dipenuhi dengan amarah yang tak terbatas. Tentu saja, di samping kemarahan, hatinya juga dipenuhi rasa takut. Dia tidak tahu untuk apa dia dibawa keluar. Apa yang akan dia hadapi. Namun, saat dia merasa takut dan gelisah, dia tiba-tiba melihat seseorang. Zhao Feier langsung tertegun. Dia tidak mempercayai matanya. Dia bergumam linglung, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Zhou Yu. Benarkah itu, kamu? Zhou Yu tersenyum sedikit. Feier, ini aku. Sambil berkata demikian, ia menyipitkan mata dan menatap kedua bawahan yang sedang menggendong Zhao Feier. Keduanya terkejut oleh tatapan Zhou Yu dan segera melepaskan Zhao Feier. Zhao Feier segera berlari menghampiri dengan mata berkaca-kaca, dan langsung membenamkan dirinya dalam pelukan Zhou Yu. Zhou Yu, itu benar-benar kamu. Wow. Aku tidak bermimpi, kan? Aku sudah memikirkanmu berhari-hari, percaya kau akan datang menyelamatkanku, dan tanpa diduga, kau benar-benar datang. Wow, aku sangat tersentuh. Hanya butuh beberapa detik bagi Zhou Yu untuk merasakan bagian depan pakaiannya basah kuyup. Katanya sambil setengah tertawa dan setengah menangis. Feier, kamu baik-baik saja. Mereka tidak melakukan apapun kepadamu, kan? Zhao Feier menangis. Tidak, mereka tidak melakukannya. Tetapi mereka tetap mengurungku. Tidak akan membiarkanku pergi. Saya sangat takut. Mendengar ini, Zhou Yu segera menghela napas lega. Pada saat ini, Han Changhu berteriak. Zhou Yu, orang tua itu sudah melepaskannya. Sekarang, kamu harus melepaskannya. Mendengar ini, Zhou Yu melirik dengan tenang ke arah Han Minghao di tanah. Dia mencibir. Untung saja kau punya akal sehat untuk tidak menyakiti Feier. Kalau tidak, hari ini, kau pasti akan menemui ajalmu. Berbicara dengan nada menghina seperti itu, hati Han Minghao hampir meledak karena marah. Akan tetapi, dia tidak berani menunjukkan sedikit pun jejaknya. Bagaimanapun, hidupnya masih di tangan Zhou Yu. Setelah berkata demikian, Zhou Yu menendang keluar. Han Minghao mengerang lagi, berguling ke kaki Han Changhu. Han Changhu buru-buru menyuruh seseorang membantu Han Minghao berdiri dan membawanya pergi. Melihat ini, Han Mingji memegangi telinganya dengan cemas, terus-menerus menggunakan matanya untuk memohon bantuan dari Han Changhu. Han Changhu tentu saja tidak melupakan Han Mingji, dia menatap Zhou Yu lagi. Bagaimana dengan Mingji? Apa yang kau lakukan padanya? Zhou Yu terkekeh ringan. Sebenarnya saya tidak berbuat banyak. Hanya membuatnya sedikit takut, tak disangka, dia mudah sekali takut. Mendengar ini,
Han Mingji tertegun sejenak, lalu melompat dengan marah. Mustahil. Kau jelas-jelas menggunakan roh primordialmu untuk mencampuri tubuhku. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa dikendalikan olehmu? Zhou Yu mencibir dingin. Mengendalikanmu itu mudah, tidak perlu roh primordial. Bagaimanapun, percaya atau tidak. Mendengar ini, wajah Han Mingji membiru dan merah. Han Changhu menatapnya dengan dingin. Cepat dan berguling ke sini. Teriakan marah ini hampir membuat Han Mingji mengompol. Dia berjalan dengan gemetar. Han Changhu menatapnya dengan dingin. Tidak berguna. Aku akan mengurusimu nanti. Pada saat ini, Han Mingji ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata, hatinya penuh dengan kesedihan. Zhou Yu tidak peduli lagi dengan mereka, dia langsung menarik Zhao Feier dan berkata, "Ayo pergi." Setelah itu, dia melangkah keluar. Saat melewati Zhao Da, Jiang Dongcheng, dan yang lainnya, Zhou Yu berhenti sejenak dan tersenyum kecil. "Nona Zhao, ikutlah denganku." Zhao Da menatap Zhou Yu dengan ekspresi rumit, lalu melirik Zhao Feier. Sejujurnya, dia merasa iri terhadap Zhao Feier dari lubuk hatinya. Keduanya memiliki nama keluarga Zhao, tetapi mengapa ada perbedaan besar dalam nasib mereka? Menekan rasa iri di hatinya, Zhao Da mengangguk. Sambil berkata demikian, dia datang berdiri di belakang Zhou Yu. Kemudian Zhou Yu memandang Jiang Dongcheng dan Jiang Xin. "Paman Jiang, Nona Jiang, terima kasih kepada kalian berdua hari ini. Setelah aku tenang, aku akan mentraktirmu makan sebagai tanda terima kasihku." Mendengar ini, Jiang Dongcheng tentu saja gembira. Karena sudah memutuskan untuk berteman dengan Zhou Yu, tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. "Tentu, tidak masalah. Kamu bisa meneleponku kapan saja. Nanti aku minta Siner mengirimkan nomor teleponnya kepadamu." Zhou Yu mengangguk, lalu menatap Jiang Xin. "Nona Jiang, terima kasih banyak untuk malam ini." Jiang Xin menatap kosong ke arah Zhou Yu, emosinya sangat rumit. Awalnya, dia sangat terganggu dengan Zhou Yu, si egois. Tetapi setelah menyaksikan karismanya malam ini, entah mengapa, dia tiba-tiba merasa dia tidak menyebalkan sama sekali, bahkan mungkin tampan. Kemudian, melihat Zhao Feier memeluk Zhou Yu dan menangis terseduh-seduh, dia pun merasa marah tanpa sebab. Psikologi yang rumit ini membuatnya agak bingung saat menghadapi Zhou Yu. Zhou Yu menjabat tangannya. "Nona Jiang, apakah Anda baik-baik saja?" Jiang Xin akhirnya sadar kembali, lalu cepat-cepat melambaikan tangannya. "Saya baik-baik saja. Jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan saja." Zhou Yu tidak terlalu memikirkannya dan langsung pergi. Pada saat ini, saat semua orang melihat Zhou Yu mendekat, mereka tanpa sadar memberi jalan untuknya. Han Changhu memperhatikan kepergian Zhou Yu, hatinya dipenuhi kebencian yang tak terbatas. Zhou Yu benar-benar telah mempermalukan keluarga Han hari ini. Dia berharap bisa membunuh Zhou Yu. Tetapi dia juga tahu bahwa saat ini dia tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan Zhou Yu. Dia hanya bisa menyaksikan Zhou Yu pergi. Tepat saat Zhou Yu hendak keluar dari kerumunan, dia tiba-tiba terhenti. Lalu, dia melirik seseorang di kerumunan. Saat dia menatap orang itu, kilatan tajam melintas di mata Zhou Yu. Bab 1043. Peringkat Daftar Manusia. Orang yang ditatap Zhou Yu tidak lain adalah Jin Yidao dari kamar dagang Tianyu. Meskipun Zhou Yu hanya meliriknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jin Yidao merasakan tubuhnya menjadi kaku dalam sekejap. Tatapan ini terlalu tajam, dan tampaknya berisi peringatan keras. Baru setelah siluet Zhou Yu menghilang, tubuh kaku Jin Yidao berangsur-angsur mengendur. Fan Xiong, yang berada di sebelahnya, juga memperhatikan tindakan Zhou Yu, tetapi karena Zhou Yu tidak mengincarnya, ia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Ia hanya merasa tatapan Zhou Yu dipenuhi dengan provokasi. Fan Xiong langsung berseru dengan marah. "Paman Jin, apa maksud berandal ini?" Jin Yidao menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. "Aku juga tidak tahu. Mungkin karena insiden di pegunungan Wutai Selatan saat kami menangkap sisa-sisa keluarga Bai." Pada akhirnya, sisa-sisa keluarga Bai semuanya dibawa pergi oleh Zhou Yu. Tatapannya merupakan peringatan bagi kamar dagang Tianyu. Fan Xiong menjadi semakin marah. Pang ini terlalu sombong. Jin Yidao menghela nafas dan berkata, dia bisa mengalahkan Han Minghao, dan bahkan Bu Shengchuan pun bukan tandingannya. Jenius seperti itu adalah eksistensi kelas atas di seluruh negeri naga. Dia memang punya modal untuk bersikap arogan. Mendengar ini, mata Fan Xiong berkilat dengan api kecemburuan yang hampir tak terlihat. Dia hanya mengandalkan manfaat obat pil. Dengan kemampuan aslinya, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Gu Shengchuan? Ketika Jin Yidao mendengar ini, kilatan warna aneh muncul di matanya. Apakah kamu benar-benar berpikir Zhou Yu menang karena obat pil itu? Fan Xiong mengangguk dengan sikap biasa saja. Benarkah? Bahkan tetua kedua keluarga Han menunjukkannya di depan umum, dan terlebih lagi, berandal itu tidak menyangkalnya.
Lagi pula, kekuatannya memang tidak normal, bahkan jika dia mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya, paling-paling dia hanya setara dengan Han Minghao. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Bu Shengchuan? Mendengar ini, Jin Yidao terdiam. Dia tidak berkata banyak lagi. Dari sikap Fan Xiong, jelas bahwa sebagian besar orang yang hadir masih percaya bahwa kekuatan hebat Zhou Yu disebabkan oleh penggunaan pengobatan rahasia. Namun, jauh di lubuk hatinya, Jin Yidao tidak percaya bahwa Zhou Yu menggunakan obat apapun. Sudah diketahui umum bahwa, meskipun pengobatan rahasia dapat merangsang potensi dan meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, mengonsumsinya terlalu sering pasti akan memengaruhi kultivasi seni bela diri di masa depan. Seorang jenius luar biasa seperti Zhou Yu, bagaimana dia bisa menghancurkan prospeknya seperti itu? Di sisi lain, Jin Yidao memang mengagumi Han Changhu. Dengan satu kalimat, ia telah mengalihkan kesalahan atas kekalahan itu kepada dugaan penggunaan narkoba oleh Zhou Yu. Selanjutnya, jika dia mengatur agar orang-orang sedikit membimbing opini publik, akan mudah mengalihkan perhatian semua orang ke masalah-masalah lain. Dengan cara ini, wajah keluarga Han sedikit terpelihara. Namun, setelah insiden ini, keluarga Han kemungkinan besar menyimpan dendam mendalam terhadap Zhou Yu. Di sisi lain, Zhou Yu membawa Zhao Feier kembali ke hotel. Setelah ditahan selama beberapa hari, semangat Zhao Feier hampir runtuh. Meskipun melihat Zhou Yu menyegarkannya untuk sementara waktu, dia tidak dapat bertahan lagi setelah kegembiraannya memudar. Begitu memasuki lobi hotel, Zhao Feier tidak dapat berdiri lagi dan langsung pingsan. Hal ini mengejutkan Zhou Yu. Dia segera memeriksa Zhao Feier dan mendapati bahwa dia hanya pingsan karena kelelahan mental yang berlebihan. Hal ini sangat melegakan Zhou Yu. Dia menenangkan Zhao Feier di kamar tidurnya dan menggunakan teknik akupuntur untuk membantunya mengendurkan sarafnya yang tegang. Setelah melakukan semua ini, Zhou Yu keluar dari kamar tidur. Ketika dia keluar, dia melihat Zhao Da sedang mengeringkan rambutnya. Di pesta itu, Zhang Dongliang bersikap kasar padanya, membuatnya merasa sangat kotor sekujur tubuh. Jadi, sementara Zhou Yu merawat Zhao Feier, Zhao Da tidak dapat menahan diri untuk tidak mandi. Pada saat itu, dia hanya mengenakan jubah mandi yang menutupi tubuh bagian atasnya, sementara kakinya yang panjang dan berwarna giok terlihat jelas. Melihat Zhou Yu keluar, Zhao Da sedikit panik. Ia segera berdiri, wajahnya sedikit memerah, dan berkata, "Maaf, aku tidak memberitahumu sebelumnya. Aku hanya menggunakan tempatmu untuk mandi." Zhou Yu melambaikan tangannya. "Jangan khawatir." Zhao Da menghela napas lega, lalu buru-buru meletakkan pengering rambut dan bertanya, "Nona Zhao, apakah dia baik-baik saja?" Zhou Yu menggelengkan kepalanya. "Dia baik-baik saja. Hanya kelelahan. Saya sudah melakukan akupuntur padanya. Dia akan baik-baik saja setelah tidur siang." Zhao Da menepuk dadanya. "Bagus. Ngomong-ngomong, Tuan Zhou, malam ini, Anda telah menyinggung keluarga Han sampai sejauh ini, dengan apa yang saya ketahui tentang keluarga Han, mereka pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Hari ini karena acaranya di rumah Han Minghao, jadi keluarga Han tidak punya banyak ahli di sana. Kekuatan keluarga Han tidak sesederhana Gu Shengchuan." Zhou Yu mendengar ini dan tersenyum tipis. "Aku tahu. Namun, kecuali keluarga Han mengeluarkan ahli alam raja, aku sungguh tidak menganggap serius orang biasa." Zhao Da ragu sejenak sebelum berkata, "Para ahli alam raja terlalu misterius, aku tidak tahu apakah keluarga Han akan menggunakannya. Tapi satu hal yang pasti, kekalahanmu atas Han Minghao hari ini pasti akan memicu masalah lain." Zhou Yu terkejut. "Masalah lain? Masalah apa?" Zhao Da menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Peringkat daftar manusia. Bab 1044. Rumor 3 peringkat. Daftar manusia." Ekspresi wajah Zhou Yu membeku. "Apa benda ini?" Perkataan Zhou Yu membuat Zhao Da juga membeku karena terkejut. Dia menatap Zhou Yu dengan tak percaya. "Kamu tidak tahu tentang daftar manusia? Benarkah itu?" Zhou Yu mengangkat bahu. "Aku benar-benar tidak tahu. Ini pertama kalinya aku mendengarnya." Mendengar ini, tatapan Zhao Da berubah aneh. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang menarik. "Baiklah, aku anggap saja kamu benar-benar tidak tahu. Yang disebut daftar manusia sebenarnya hanyalah salah satu dari 3 daftar utama. 3 daftar utama tersebut adalah daftar surgawi, bumi, dan manusia. Ketiga daftar utama ini diterbitkan oleh sebuah institusi misterius di negeri naga yang disebut Kuil." Zhou Yu terkejut. Zhao Da menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. "Ini, aku juga tidak tahu. Kuil itu sangat misterius. Aku hanya mendengarnya dari Aozie dan yang lainnya lewat obrolan mereka. Sepertinya bahkan keluarga terkemuka seperti keluarga Ao tidak mengetahui asal-usul kuil ini." Zhou Yu mengangguk sambil berpikir, mengingat nama itu, lalu berkata, "Teruskan saja daftarnya." "Oh,
baiklah. Zhao Da melanjutkan berkata. Daftar manusia sebagian besar berisi talenta muda di bawah usia 40 tahun di dunia seni bela diri di seluruh negeri naga, yang dikumpulkan oleh kuil. Apapun kekuatan yang dimilikinya, ia perlu memiliki individu-individu muda yang luar biasa untuk mendukungnya. Tanpa kaum muda, tidak ada masa depan. Jadi, persaingan untuk mendapatkan daftar manusia, dalam beberapa hal, juga mewakili persaingan antar kekuatan besar. Oleh karena itu, persaingan untuk mendapatkan daftar manusia sangat ketat. Zhou Yu mengelus dagunya dan berkata, jadi, Han Minghao sudah masuk ke daftar manusia. Zhao Da menggelengkan kepalanya. Belum. Daftar manusia diperbarui setiap 3 tahun sekali. 3 tahun lalu, Han Minghao tidak bersinar seterang sekarang. Namun, tahun ini kebetulan adalah waktu pembaruan untuk daftar manusia. Tanpa kecelakaan apapun, Han Minghao pasti akan ada di dalamnya. Tapi, dia kalah darimu di saat kritis ini, jadi. Zhao Da tidak menyelesaikannya, tetapi Zhou Yu sudah mengerti maksudnya. Kesempatan Han Minghao untuk terdaftar telah dirusak olehnya. Dengan kepribadian Han Minghao yang arogan, dia pasti tidak akan menerima hal seperti itu, jadi masalah pasti akan datang silih berganti. Namun, Zhou Yu tidak khawatir. Bagaimanapun, dia datang kali ini untuk membangkitkan kembali gengsi paviliun bela diri kota Ho, dan dia membutuhkan seseorang yang menonjol. Jika keluarga Han bersikeras untuk menjadi orang itu, dia tidak akan keberatan menggunakan keluarga Han sebagai contoh. Tentu saja, tidak perlu memberitahu Zhao Da pikiran-pikiran ini. Zhou Yu terus bertanya, jadi, ceritakan padaku tentang daftar bumi dan daftar surgawi. Zhao Da menarik napas dalam-dalam dan berkata, sebenarnya, tidak ada kriteria evaluasi yang ketat untuk daftar bumi. Perbedaan terbesarnya dari daftar manusia adalah tidak adanya batasan usia. Tentu saja, peserta terendah di daftar bumi adalah seniman bela diri alam raja. Seluruh daftar bumi memiliki 49 orang. Mendengar ini, mata Zhou Yu menyipit. 49 orang. Itu berarti di seluruh negeri naga, pasti ada lebih dari 49 individu yang kultivasinya melampaui alam raja. Dia tidak menyangka negeri naga memiliki begitu banyak seniman bela diri yang melampaui alam raja. Namun, dia belum pernah bertemu satu pun dari mereka. Hal ini menunjukkan para pakar top ini bersembunyi di tempat-tempat yang belum pernah dilihatnya. Zhou Yu, pada saat ini, menyadari bahwa dunia jauh dari sesederhana dan setenang yang ia rasakan. Dan daftar surgawi. Zhou Yu bertanya. Berbicara tentang daftar surgawi, ekspresi Zhao Da berubah. Itu adalah ekspresi penghormatan, aspirasi, dan kerinduan yang amat dalam. Daftar surgawi. Itu adalah daftar yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang benar-benar kuat. Totalnya ada 15 orang dalam daftar surgawi. 15 individu ini dianggap yang terkuat di zaman sekarang. Masing-masing dari mereka dapat dengan mudah memutuskan hidup dan matinya suatu kekuatan atau suatu wilayah. Bisa dibilang, merekalah yang benar-benar berkuasa di Dragon Country. Mendengar ini, Zhou Yu langsung menunjukkan minat yang kuat. Apakah mereka sekuat itu? Siapakah ke-15 orang yang ada dalam daftar surgawi? Zhao Da tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku hanya tahu beberapa detail tentang daftar manusia. Daftar bumi dan daftar surgawi berada di luar jangkauanku. Terutama daftar surgawi. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk. Setelah itu, Zhao Da berbagi dengan Zhou Yu beberapa legenda tentang ketiga daftar tersebut. Mendengarkan uraian Zhao Da, Zhou Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah dua murid pemberontak lelaki tua itu juga ada dalam ketiga daftar ini. Kalau itu daftar manusia atau bumi, dia yakin, tapi kalau mereka ada di daftar surgawi, itu akan merepotkan. Tetapi sekali lagi, jika murid-murid pemberontak orang tua itu sudah ada dalam daftar surgawi, maka seberapa kuatkah orang tua itu? 3 jam berlalu selama percakapan ini. Saat itu sudah lewat pukul 3 pagi. Zhao Da akhirnya sedikit mengantuk. Hanya itu yang aku tahu. Kata Zhao Da, tak dapat menahan diri untuk meregangkan badannya dengan malas. Zhou Yu juga sudah cukup mendengar, dan dia hendak menyarankan Zhao Da untuk beristirahat. Namun sebelum dia sempat mengatakannya, dia tertegun. Zhao Da tidak tahu apa yang telah terjadi, dan baru setelah melakukan peregangan dia menyadari ekspresi aneh Zhou Yu. Dia hendak bertanya, tetapi kemudian dia menyadari sesuatu. Dia menunduk dan tiba-tiba teringat bahwa dia hanya mengenakan jubah mandi. Dia begitu asyik mengobrol sampai-sampai dia lupa saat melakukan peregangan, dan jubah mandinya tanpa sengaja terbuka, memperlihatkan pesona tak terhingga bagian atas tubuhnya. Suara mendesing. Wajah Zhao Da memerah. Dia bergegas melilitkan kembali jubah mandi itu ke tubuhnya. Zhou Yu terbatuk canggung. Dia berdiri dan membelakangi Zhao Da. Nona Zhao, sudah malam. Sebaiknya kau kembali ke kamarmu dan istirahat. Zhao Da menatap punggung Zhou Yu. Awalnya,
Ia merasa sedikit gugup, tetapi entah mengapa, melihat Zhou Yu berbalik membuatnya tidak takut lagi. Zhao Da ragu sejenak, lalu mengumpulkan keberanian dan berkata, "Tuan Zhou, ketika saya pertama kali meminta kerja sama Anda, saya berkata bahwa selama Anda membantu saya bersedia memberikan diri saya kepada Anda. Meskipun reputasiku tidak bagus, aku jamin, aku masih perawan. Kalau kau mau, aku bisa memberikan diriku kepadamu kapan saja." Bab 1045. Paviliun Bela Diri Kota Hu. Mendengar ini, Zhou Yu hampir tersandung dan jatuh. Sejujurnya, meski hanya sekilas pandang sebelumnya, sosok Zhao Da telah membuat hatinya membara. Akan tetapi, dia sangat sadar bahwa dorongannya itu semata-mata berakar pada naluri seorang pria. Dia tidak menyimpan perasaan romantis apapun terhadap Zhao Da. Jika dia mengejar Zhao Da, itu hanya untuk melampiaskan keinginannya sendiri. Hal semacam itu, dia tidak mau melakukannya. Zhou Yu tidak berbalik, dan hanya berkata, "Nona Zhao, tidak perlu bicara terlalu berat. Kerja sama kita hanyalah kebutuhan bersama. Sudah malam, sebaiknya kamu istirahat." Zhao Da mendeteksi penolakan dalam nada bicara Zhou Yu. Dia menggigit bibir merahnya erat-erat, dan kabut tampak muncul di matanya. Namun, dia mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, Tuan Zhou, saya pergi dulu. Kamarku ada di sebelah, hubungi aku jika kau butuh sesuatu." Setelah itu, Zhao Da mengambil pakaiannya dan berjalan keluar. Baru saat itulah Zhou Yu menghela napas lega. Ia menuju balkon, menatap langit berbintang di luar, matanya memantulkan pikiran-pikiran mendalam. Seluruh malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, saat sinar matahari menerobos jendela dan menyinari wajah Zhao Feier, bulu matanya yang seperti kipas bergetar sedikit, lalu dia perlahan membuka matanya. Begitu dia membuka matanya, dia melihat wajah Zhou Yu. Zhou Yu tersenyum dan berkata, "Sudah bangun. Bagaimana perasaanmu?" Mata Zhao Feier dipenuhi dengan kegembiraan dan kelembutan. "Saya merasa luar biasa. Sudah lama saya tidak tidur senyaman ini." "Itu bagus. Namun, untuk beberapa hari ke depan, Anda harus lebih banyak beristirahat agar pemulihannya sempurna." Aku akan mendengarkanmu." Zhao Feier mengangguk dengan gembira dan setuju. "Kalau begitu istirahatlah yang cukup, aku akan keluar untuk mengurus beberapa hal." Zhou Yu menyentuh dahi Zhao Feier dan tersenyum. Mendengar ini, Zhao Feier segera duduk, dengan energi penuh, dan berkata, "Mau kemana? Aku ikut denganmu." Zhou Yu menggelengkan kepalanya. "Tempat itu mungkin menyimpan banyak permusuhan terhadapku sekarang, jadi kamu tidak cocok untuk pergi ke sana saat ini. Istirahatlah dengan baik untuk saat ini. Setelah aku menyelesaikan urusan di sana, kau dipersilakan untuk berkunjung kapan saja." "Baiklah, baiklah." Zhao Feier tampak lesu namun setuju dengan enggan. Pada titik ini, dia cukup patuh. Setelah menenangkan Zhao Feier, Zhou Yu turun ke bawah, memanggil taksi, dan langsung menuju Paviliun Bela Diri Kota Hu. Paviliun Bela Diri Kota Hu. Setelah mendengar bahwa Menteri Paviliun Bela Diri yang baru akan tiba hari ini, sebagian besar anggota tim Paviliun Bela Diri Kota Hu kembali ke markas, menunggu kedatangan menteri baru. Paviliun Bela Diri Kota Hu dibagi menjadi 15 tim kecil secara keseluruhan. Namun, belum lama ini, saat menjalankan misi, 5 pemimpin tim kehilangan nyawa, dan 1 orang terluka parah. Oleh karena itu, hanya 9 pemimpin tim yang hadir hari ini. Ke-9 pimpinan tim itu, saat itu, ekspresinya beraneka ragam, ada yang murung, ada pula yang tersenyum lebar, membentuk kelompok-kelompok kecil di antara mereka, dan suasananya sama sekali tidak bersahabat. Selain para pemimpin tim, Paviliun Bela Diri Kota Hu juga memiliki 3 wakil menteri. Namun hari ini, hanya 2 wakil menteri yang hadir. Wakil menteri yang absen memiliki hubungan dekat dengan mantan menteri tersebut. Sejak mantan menteri tersebut diserang dan dibunuh, wakil menteri tersebut menyimpan dendam karena kantor pusat gagal menemukan pembunuhnya dan membalas dendam atas kematian mantan menteri tersebut. Kemudian, bukan saja kantor pusat menolak untuk membalas dendam, tetapi mereka juga mengirim menteri baru, jadi wajar saja, terhadap menteri baru tersebut, ia tidak mempunyai niat baik dan tidak menunjukkan rasa hormat. 2 wakil menteri lainnya hadir hari ini. Salah satu di antara mereka berpenampilan garang, berbahu lebar, dan berbadan kekar, bernama Jia Guang, yang dijuluki Buddha Topeng. Konon, semasa mudanya, ia berlatih di sebuah kuil sebelum kembali ke kehidupan sekuler dan bergabung dengan Paviliun Bela Diri, naik ke posisi wakil menteri berkat kultivasi seni bela diri yang hebat. Yang satunya lagi berpenampilan jauh lebih terpelajar. Alisnya memancarkan aura keilmuan, namun matanya sesekali berkilat tajam yang menyejukkan. Pria ini bernama Lin Yinfei, dijuluki Pedang Bulan Sabit. Pada saat itu, keduanya sedang minum teh. Jia Guang tiba-tiba berbicara. "Lin Tua, apakah kau sudah mendengar sesuatu tentang menteri baru? Kudengar usianya belum genap 30 tahun.
Mungkinkah itu anak orang kaya yang datang untuk mendapatkan emas? Lin Yinfei menjawab dengan datar. Saya tidak tahu dan tidak peduli. Jia Guang mengangkat alisnya dan tertawa. Kamu sekarang pandai bicara. Jika dia ternyata sangat berpengaruh, apakah Anda masih akan bereaksi seperti ini? Lin Yinfei mencibir dingin. Jia tua, jangan mencoba menyelidikiku. Saya, sebagai pribadi, tidak pernah tunduk pada otoritas apapun. Kecuali dia membuktikan kemampuannya dengan cara yang bisa kupercaya, aku tidak akan peduli meskipun dia sosok yang seperti dewa. Bang! Jia Guang menamparkan meja dan berkata dengan penuh semangat. Lin tua, aku tahu di antara semua orang di paviliun bela diri kota Ho, kaulah yang memiliki pola pikir yang sama denganku. Benar sekali, aku juga berpikir begitu. Tenang saja, apapun yang ingin dilakukan pemuda itu, aku akan mendukungmu. Aku ingin melihat bagaimana, sebagai komandan tunggal yang baru, dia akan menghadapi kita. Lin Yinfei mengerutkan alisnya. Pak Tua Jia, jangan libatkan aku dalam omong kosongmu. Meskipun aku tidak peduli dengan latar belakangnya, ini tidak berarti aku akan membentuk faksi denganmu. Lakukan apapun yang kau mau, jangan libatkan aku. Mendengar ini, ekspresi Jia Guang berubah sedikit masam. Dia tampaknya sengaja memprovokasi Lin Yinfei dengan mengatakan, aku yakin kau memang keras kepala, dan bahkan mungkin akan menjilatnya saat dia datang. Wajah Lin Yinfei berubah gelap, tatapannya langsung dingin. Apa katamu? Melihat konflik yang akan terjadi antara keduanya, seorang pemimpin tim bernama He Yun-san mendekat dan berkata, Wakil Menteri, saya mendengar beberapa hal tentang Menteri baru, apakah Anda tertarik untuk mendengarnya? Jia Guang terkejut, melirik He Yun-san, dan berkata, Benarkah begitu? Kalau begitu, mari kita dengarkan. Bab 1046. Diskusi. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata He Yun-san, para pemimpin tim yang sedang mengobrol secara terpisah semuanya berhenti secara bersamaan, beberapa bergerak mendekat, yang lain menonton dengan dingin dari kejauhan. He Yun-san tidak peduli dengan reaksi mereka dan langsung berkata, Wakil Menteri, apakah kalian sudah mendengar tentang perjamuan keluarga Han tadi malam? Perjamuan keluarga Han tadi malam. Jia Guang mengerutkan kening. Saya belum mendengarnya, apa yang terjadi? He Yun-san dengan cepat berkata, Tadi malam, Menteri misterius kita, yang tampaknya selingkuh dari seorang wanita, pergi ke perjamuan keluarga Han dan terlibat perkelahian hebat dengan Han Minghao, yang akhirnya berhasil mengalahkannya. Semua orang terkejut mendengar ini. Han Minghao. Ia terkenal sebagai seniman bela diri nomor 1 di kalangan generasi muda di Shanghai. Di antara para pemimpin tim yang duduk, tidak satu pun dari mereka yang dapat memastikan bahwa mereka dapat mengalahkan Han Minghao. Tanpa diduga, menteri baru itu benar-benar mengalahkan Han Minghao. Mata Jia Guang tiba-tiba bersinar cemerlang. Yun-san, apakah kamu serius? Apakah dia benar-benar mengalahkan Han Minghao? He Yun-san mengangguk. Saya sudah verifikasi dengan beberapa orang yang hadir di acara jamuan makan itu. Menteri baru itu tidak hanya mengalahkan Han Minghao tetapi juga mengalahkan Gu Shengchuan. Saat dia mengatakan ini, ekspresi orang-orang yang awalnya terkejut berubah menjadi sangat terkejut. Gu Shengchuan, yang dikenal sebagai pisau tulang kejam, Gu Shengchuan. Bukankah dikatakan bahwa kultivasinya telah mencapai alam suci sempurna? Menteri baru benar-benar berhasil mengalahkannya juga. Ini, sungguh tidak dapat dipercaya. Bahkan Lin Yinfei pun menunjukkan ekspresi terharu. Ekspresi wajah Jia Guang berubah sangat muram. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang seusianya bisa mengalahkan Gu Shengchuan? Menurutku ada sesuatu yang mencurigakan di sini. He Yun-san dengan cepat berkata, Wakil Menteri Jia benar. Menurut mereka yang menghadiri perjamuan tadi malam, Zhou Yu diam-diam meminum ramuan rahasia untuk meningkatkan kultivasinya, yang akhirnya membawa kemenangan gemilangnya. Mendengar ini, ekspresi keheranan di wajah semua orang langsung berubah menjadi ketidakpercayaan. Dia minum obat rahasia. Bukankah ini hanya berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu? Apa yang ingin dia capai? Untuk sesaat, semua pemimpin tim menunjukkan ekspresi jijik, dan mulut mereka penuh dengan sarkasme. Jia Guang juga kembali sadar. Keterkejutan di matanya telah lenyap, digantikan oleh ejekan. Bukankah itu jelas? Tidakkah kau dengar apa yang baru saja dikatakan Yun-san? Anak itu melakukannya demi seorang gadis. Ingin menjadi pahlawan tetapi tidak memiliki keterampilan, jadi dia diam-diam menggunakan ramuan rahasia, mencapai tujuan untuk pamer dan mengintimidasi paviliun bela diri kota Ho kita. Bukankah ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu? Mendengar kata-kata Jia Guang, semua orang langsung mengerti. Jadi begitulah adanya. Saya mengerti sekarang. Sepertinya menteri baru ini adalah pemain licik lainnya. Dia bahkan belum menunjukkan wajahnya, dan dia sudah menggunakan segala macam trik licik. Sayangnya,
Aku sudah bisa meramalkan bahwa begitu berita dia menjabat sebagai menteri menyebar, semua hal ini akan terungkap, dan reputasi paviliun bela diri kota Hu akan benar-benar tercoreng. Melihat semua orang mengejek dan mengejek, He Yunsan melirik Jia Guang dengan tatapan halus. Tatapan mereka bertemu sesaat. Jia Guang mengangguk sedikit, memperlihatkan ekspresi setuju. Dan saat melihat ini, He Yunsan tersenyum sinis yang hampir tak terlihat lalu bergabung dengan kerumunan yang mengejek, memenuhi aula diskusi paviliun bela diri dengan cemoohan dan cemoohan. Pada saat inilah seorang pria kekar melangkah maju, menatap dingin ke arah Jia Guang sebelum berbicara kepada kelompok itu. Saya menghimbau Anda semua untuk tidak tertipu dan meremehkan orang ini. Dia tidak selemah yang kau kira. Perkataannya langsung menenangkan seluruh ruang diskusi. Kebanyakan orang memandang pria ini dengan ekspresi yang rumit. Pria ini, bernama Niu Biao, juga merupakan wakil menteri paviliun bela diri kota Hu sebulan yang lalu. Namun, karena misi yang dipimpinnya mengakibatkan hilangnya 5 pemimpin tim, dampaknya begitu signifikan sehingga Niu Biao diturunkan jabatannya menjadi pemimpin kelompok aksi khusus. Masalah ini menjadi perdebatan luas di dalam paviliun bela diri, sebagian menyalahkan Niu Biao, sebagian lagi menyalahkan kecerdasannya. Meskipun demikian, karena Niu Biao telah menjadi wakil menteri, ia masih memegang sejumlah wewenang. Jadi ketika Niu Biao berbicara, semua orang terdiam. Melihat ini, Jia Guang mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Niu tua, apa maksudmu dengan disesatkan? Sepertinya kau punya agenda tersembunyi. Oh, benar juga. Aku ingat. Bukankah kau pernah menghubunginya saat kau diutus untuk menyelamatkan Nona Jiang? Niu Biao mendengus. Meskipun saat aku bertemu dengannya, kekuatannya baru saja mencapai alam Sein, aku melihat dia memiliki bakat dan takdir yang luar biasa, sama sekali bukan seseorang yang hanya berpura-pura kuat. Hanya itu yang akan kukatakan, percayalah jika kau mau. Setelah berbicara, Niu Biao berjalan ke samping, duduk, dan minum teh, tanpa berkata apa-apa lagi. Perkataan Niu Biao rupanya sangat menenangkan semua orang. Diskusi tidak sekeras sebelumnya. Melihat ini, mata Jia Guang berkilat dingin yang hampir tak terlihat, lalu dia berkata dengan senyum yang tak sampai ke matanya. Ketua kelompok Niu tampaknya banyak membela menteri baru. Ketua kelompok Niu, bukankah kau sedang mencoba menjilat menteri baru untuk mendapatkan promosi? Menurut pendapatku, angan-anganmu itu pasti akan gagal. Begitu menteri baru ini tiba, kalau dia tidak bisa melewati saya, dia mungkin tidak akan punya hak untuk masuk ke pintu ini. Aku, Jia Guang, tidak akan pernah membiarkan orang yang tidak berguna menjadi menteri paviliun bela diri kota Hu. Tepat saat Jia Guang selesai berbicara, sebuah tawa kecil terdengar. Wakil menteri itu memang banyak bicara. Sekarang setelah aku tiba, aku jadi penasaran, bagaimana caramu menghentikanku memasuki pintu ini? Bab 1047. Tidak berguna. Mendengar suara ini, semua orang terkejut dan kemudian berbalik ke arah pintu. Di pintu, sesosok tubuh halus muncul. Itu Zhou Yu. Niu Biao pernah melihat Zhou Yu sebelumnya, jadi wajar saja jika dia langsung mengenalinya sekilas. Akan tetapi, karena terakhir kali saat penyelamatan Jiang Xin, itu adalah pertemuan pertamanya dengan Zhou Yu, dan dia telah meremehkan Zhou Yu, sehingga tampak agak sombong. Tanpa diduga, ia bertemu dengan para pembunuh dari domain gelap. Jika Zhou Yu tidak turun tangan, ia mungkin sudah mati di tempat. Jadi, saat melihat Zhou Yu lagi, ekspresinya agak tidak wajar. Zhou, Menteri Zhou. Zhou Yu melirik Niu Biao dan tersenyum tipis. Wakil Menteri Niu, sudah lama sekali. Niu Biao berkata dengan canggung. Menteri Zhou, saya telah diturunkan jabatannya menjadi ketua tim dan bukan lagi wakil menteri. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya, sedikit terkejut, tetapi dia tidak bertanya terlalu banyak, karena hari ini dia berada di paviliun bela diri kota Hu terutama untuk menghadiri pelantikan, hal-hal ini bisa ditanyakan nanti. Pada saat ini, Zhou Yu mengamati seluruh ruangan. Kemanapun pandangannya tertuju, mata orang-orang memancarkan berbagai tingkat penghinaan. Situasi ini tidak jauh berbeda dari apa yang Zhao Da katakan kepadanya sebelumnya. Tak lama kemudian, tatapan Zhou Yu tertuju pada Jia Guang. Jia Guang tidak menyangka menteri baru akan muncul begitu diam. Dia tidak tahu seberapa banyak menteri baru itu telah mendengar kata-katanya sebelumnya. Akan tetapi, karena dia sudah mengucapkan kata-kata itu, pada saat ini, tentu saja dia tidak akan mundur. Ketika dia melihat tatapan Zhou Yu diarahkan padanya, Jia Guang segera berkata dengan dingin. Apakah Anda menteri baru? Zhou Yu menjawab dengan acuh tak acuh. Saya menjaminnya dengan pertukaran yang asli. Wajah Jia Guang berubah serius, dia berkata. Saya wakil menteri Jia Guang. Karena kamu mendengar kata-kataku tadi, aku tidak akan menyembunyikannya. Saya selalu menghormati orang yang kuat, dan sulit bagi saya untuk mempercayai mereka yang mencapai posisi melalui cara lain. Mendengar ini, Zhou Yu menatap Jia Guang, setengah tersenyum. Mendapatkan posisi melalui cara lain.
Bersikaplah spesifik, biarkan saya mendengar apa arti lainnya. Wajah Jia Guang muram, matanya berkedip-kedip, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, Menteri Zhou, apa yang saya katakan hanyalah hipotesis. Hipotetis. Senyum di wajah Zhou Yu langsung lenyap. Dia berkata dengan dingin, saya tidak menyukai hipotesis Anda. Lagi pula, aku ingatkan kau untuk tidak bersikap jujur di hadapanku, jangan pikir aku tidak tahu sandiwara yang kau mainkan dengan He Yun San barusan. Mendengar kata-kata itu, semua orang tampak terkejut. Mereka langsung melihat ke arah He Yun San dan Jia Guang. Teka-teki. Apa artinya? Jia Guang tidak menyangka Zhou Yu begitu tanggap. Tidak, dia bahkan tidak ada di sana saat itu, bagaimana dia tahu? Wajah Jia Guang berubah beberapa kali tetapi dengan cepat kembali tenang. Menteri Zhou, saya tidak mengerti apa maksud Anda dengan mengatakan ini. Zhou Yu mencibir. Tidak masalah jika kamu tidak tahu, apa yang terjadi hanyalah sebuah peringatan untukmu. Entah kau setuju atau tidak, aku ditunjuk oleh para petinggi sebagai Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu. Aku tidak suka orang yang suka membuat masalah dan tidak konsisten, dan jika ini terjadi lagi, siapapun kau, keluarlah. Lagi pula, aku bisa meyakinkanmu bahwa siapapun yang kukeluarkan tidak akan mendapat tempat di seluruh sistem Paviliun Bela Diri. Mendengar ini, raut wajah semua orang berubah. Tidak seorang pun menyangka Zhou Yu akan datang dan langsung memberi peringatan kepada semua orang. Pada saat ini, Jia Guang mendengus dingin. Menteri Zhou, Anda memiliki aura yang luar biasa, bukan? Kau baru saja tiba di Paviliun Bela Diri Kota Huku, belum melakukan apapun yang praktis untuk itu, tetapi pertama-tama menyerang musuh yang tangguh dan kemudian memamerkan kekuatanmu di sini. Parlin, dalam situasi seperti ini, apa kau masih tidak berniat bicara? Apa kau takut menyinggung menteri baru ini? Meskipun Lin Yinfei tidak akur dengan Jia Guang, dia juga merasa sikap Zhou Yu terlalu angkuh. Dia sendiri juga tidak santai, tentu saja tidak membiarkan Zhou Yu pamer. Lin Yinfei berkata dengan dingin. Menteri Zhou, ku dengar kau mengganggu perjamuan keluarga Han tadi malam dan mengalahkan Han Minghao dan Gu Shengchuan. Zhou Yu terkekeh pelan. Itu menyebar cukup cepat. Memang, itu terjadi. Melihat Zhou Yu mengakuinya, Lin Yinfei segera bertanya lagi. Menteri Zhou, apakah kamu mengalahkan mereka berdua dengan kemampuanmu yang sebenarnya? Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Karena kamu sudah tahu tentang hal itu, tidakkah kamu tahu apakah aku punya bantuan? Lin Yinfei mendengus dingin. Tentu saja kami tahu. Tidak hanya itu, kami juga mendengar bahwa Menteri Zhou menggunakan pengobatan rahasia untuk mengalahkan mereka berdua. Anda akan mengambil posisi sebagai Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu, apakah Anda sudah mempertimbangkan dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh tindakan Anda jika masalah ini dipublikasikan? Mendengar ini, Zhou Yu berkata dengan geli. Menggunakan obat rahasia. Jadi, apakah ini kesimpulan yang kamu temukan? Lin Yinfei berkata dengan dingin. Ada apa? Ada masalah? Zhou Yu dengan tenang berkata. Saya hanya bisa berkata, tidak heran Paviliun Bela Diri Kota Hu mengalami kemunduran seperti itu, ternyata mereka hanya memberi makan sekelompok orang yang tidak berguna. Mendengar kata-kata Zhou Yu tersebut, seluruh ruang konferensi menjadi gempar. Tidak seorang pun menyangka Zhou Yu berani menghina semua orang. Untuk sesaat, kemarahan bersinar di mata semua orang. Lin Yinfei langsung membanting meja dan berdiri, melotot ke arah Zhou Yu. Apa yang baru saja kamu katakan? Bab 1048. Tantangan. Zhou Yu mencibir. Sudah ku bilang kalian semua cuma pemabuk nggak berguna, apa ada masalah dengan itu? Kamu. Lin Yinfei sangat marah. Dia hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak, tetapi ketika dia memikirkan identitas Zhou Yu, dia harus menahan diri. Pada saat ini, mata Jia Guang juga berkedip-kedip karena marah saat dia berbicara. Menteri Zhou, meskipun Paviliun Bela Diri Kota Hu telah menghadapi beberapa kemunduran, bukan hak orang luar untuk mengkritik kami. Lebih baik kau minta maaf pada kami, kalau tidak, masalah ini tidak akan selesai dengan mudah. Minta maaf. Zhou Yu tertawa mengejek. Apa kau pikir aku akan meminta maaf pada sekelompok pemabuk tak berguna seperti kalian? Jia Guang hampir tidak dapat mengendalikan amarah di hatinya. Terlebih lagi, para pemimpin kelompok lain semuanya menggertakkan gigi. Kalau bukan karena identitas Zhou Yu, mungkin Zhou Yu sudah tercabik-cabik sekarang. Melihat ketegangan hampir mencapai puncaknya, Zhou Yu akhirnya berbicara. Kalau tidak salah, kedua wakil menteri itu berada di tahap akhir alam Sein, kan? Lin Yinfei menggertakkan giginya dan berkata. Jadi apa? Zhou Yu terkekeh pelan, dan berbicara dengan santai. Tidak masalah jika kamu ingin aku meminta maaf. Kau bahkan ingin aku keluar dari Paviliun Bela Diri Kota Hu, itu juga bukan masalah. Asalkan kamu punya kemampuan. Saya akan memberimu kesempatan ini sekarang juga.
Mendengar kata-kata ini, Jia Guang dan Lin Yinflai yang awalnya geram, keduanya tercengang. Jia Guang berkata dengan ekspresi muram. Apa maksudmu? Zhou Yu tersenyum lembut. Sangat sederhana. Asalkan kalian berdua bisa mengalahkanku, aku akan pergi dari sini atas kemauanku sendiri. Dan sejak saat itu, aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di paviliun bela diri kota Hu lagi. Mendengar ini, semua orang tercengang. Apa yang sedang direncanakan Zhou Yu? Apakah dia pikir dia bisa menantang kedua wakil menteri, Jia Guang dan Lin Yinflai, sendirian? Orang itu pasti gila. Di antara kerumunan, hanya Niu Biao yang menunjukkan sedikit ketertarikan di matanya saat mendengar ini, tetapi dia tidak mengatakan apapun, hanya menonton dengan tenang. Setelah pulih dari keterkejutan singkat itu, Jia Guang segera bereaksi. Ia mengerutkan kening dan berkata, Menteri Zhou, saya tidak tahu apa yang sedang Anda rencanakan. Apakah kamu yakin bahwa Lin Yinflai dan aku tidak berani menyakitimu? Atau apakah Anda bersiap menggunakan taktik kemarin lagi? Zhou Yu mendengar ini dan memperlihatkan senyum mengejek. Pertama-tama, kalah jumlah berarti kau harus siap mati. Kalau kau punya kekuatan, bunuh saja aku tidak keberatan. Kedua, kamu bisa membuka matamu lebar-lebar dan melihat apakah aku menggunakan obat rahasia apapun. Ejekan kejam Zhou Yu membuat amarah Jia Guang meroket. Baiklah, karena kamu sudah mengajukan permintaan dan banyak orang menyaksikannya, aku tidak akan menahan diri. Yakinlah, Lin Yinflai dan aku tidak akan benar-benar membunuhmu. Jika kau kalah, tinggalkan saja paviliun bela diri kota Hu. Zhou Yu tersenyum ringan dan berkata langsung. Di mana arena seni bela diri? Pimpin jalan. Jia Guang dan Lin Yinflai saling bertukar pandang, keduanya tidak menyangka Zhou Yu akan menyetujuinya begitu mudah dan bahkan terburu-buru. Keduanya sempat bingung. Tiba-tiba, kilatan cahaya muncul di mata Jia Guang. Ia langsung mencibir. Menteri Zhou, saya ingin tahu apakah Anda minum obat rahasia sebelum datang. Semua orang terkejut mendengar ini. Ya, itu mungkin. Kalau tidak, mengapa menteri baru itu begitu sombong? Kalau saja Jia Guang tidak mengingatkan, mereka mungkin telah tertipu olehnya. Tiba-tiba semua orang menatap tajam ke arah Zhou Yu. Zhou Yu mencibir lagi. Apakah paviliun bela diri punya metode untuk mengujinya? Kalau ada, ujilah sekarang. Pada titik ini, Jia Guang tidak lagi menahan diri. Dia langsung mengangguk ke arah He Yunsan. Pergilah, panggil dokter timmu untuk memeriksanya. Ya, He Yunsan segera memanggil seorang dokter dari timnya untuk melakukan tes darah pada Zhou Yu. Di tengah penantian semua orang yang cemas, 10 menit kemudian, hasilnya pun keluar. Dokter tim melaporkan. Wakil Menteri, pimpinan kelompok, hasil tes menunjukkan Menteri Zhou tidak mengonsumsi obat apapun. Mendengar ini, Jia Guang langsung merasa tenang. Dia mencibir. Menteri Zhou, kalau begitu silakan. Zhou Yu mengikutinya. Dan semua orang mengikutinya. Setelah tiba di arena bela diri, Zhou Yu secara proaktif naik ke atas panggung dan kemudian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan tenang memperhatikan keduanya. Tuan-tuan, jika Anda sudah siap, Anda bisa bergerak kapan saja. Lin Yinflai dan Jia Guang tidak menyangka Zhou Yu begitu berani. Keduanya bertukar pandang, lalu Lin Yinflai berbicara. Menteri Zhou, meskipun saya tidak yakin dengan niat Anda, jika kami berdua menyerang lebih dulu, Anda mungkin tidak akan punya peluang. Mendengar ini, Zhou Yu tertawa kecil. Jika kau benar-benar sekuat itu, paviliun bela diri kota Hu tidak akan berada dalam situasi ini. Mendengar ini, Lin Yinflai dan Jia Guang menjadi marah. Mata mereka berbinar-binar penuh amarah dan seketika aura mengerikan meledak dari mereka berdua. Tidak dapat disangkal, keduanya memang layak menjadi wakil menteri paviliun bela diri kota Hu. Gangjin milik Jia Guang tebal dan kuat, bersinar dengan cahaya kemasan. Lin Yinflai menghunus pedang melengkung, ujungnya berkilau dengan cahaya dingin, penuh niat membunuh. Dalam sekejap, keduanya berubah menjadi dua meteor, menyerang Zhou Yu dari kiri dan kanan. Bab 1049. Bersih dan tegas. He Yunsan dan yang lainnya bergidik ketika mereka melihat kekuatan kedua wakil menteri bergabung. Termasuk He Yunsan, beberapa pemimpin tim semuanya berada pada tahap awal kultivasi alam suci, dan masing-masing telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun wilayah kekuasaan mereka tidak setinggi kedua wakil menteri itu, pengalaman tempur mereka tidak kurang sedikit pun. Pada saat ini, melihat sudut serangan Jia Guang dan Lin Yinflai serta momentumnya yang dahsyat, mereka segera menilai bahwa bahkan seorang master di alam suci lengkap tidak akan mampu menghadapi serangan gabungan mereka. Untuk sesaat, semua orang menatap Zhou Yu dengan tatapan mengejek. Tampaknya mereka sudah membayangkan Zhou Yu dipukuli sampai babak belur dan memohon belas kasihan. Hampir dalam sekejap mata, serangan Jia Guang dan Lin Yinflai telah mencapai Zhou Yu. Namun Zhou Yu, pada saat serangan itu mendekat, tiba-tiba tubuhnya menggigil, saat hantu kuali emas berwarna emas darah tiba-tiba muncul.
Dengung, dengung. Dua suara rendah terdengar satu demi satu. Cahaya pedang Lin Yinfei pertama kali mengenai kuali emas pelindung tubuh Zhou Yu. Dengan sedikit getaran, cahaya dingin pada pedang pendek Lin Yinfei langsung dihancurkan oleh kuali emas. Dalam sekejap, wajah Lin Yinfei berubah sangat terkejut. Harus diketahui bahwa pedang ini telah menggunakan hampir 80% kekuatannya, dan dia pernah menggunakan pedang ini untuk membunuh seorang master di alam suci tengah. Tetapi sekarang, dia bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanan Zhou Yu. Dan pada saat ini, pukulan Jia Guang menghantam dengan kuat. Demikian pula, pukulan yang tampaknya ganas ini, ketika mendarat di kuali emas pelindung milik Zhou Yu, tidak menimbulkan banyak riak. Sebaliknya, Jia Guang sendiri tangannya gemetar, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Jia Guang nyaris tak bisa menenangkan diri sebelum dia berseru kehilangan. Pukulan ini lebih ganas dari pukulan Lin Yinfei, tetapi hasilnya tidak berbeda. Bagaimana mungkin dia bisa menerima hal ini? Dan kemudian, Zhou Yu dengan santai berbicara. Karena kalian berdua sudah bergerak duluan, sekarang giliranku. Bersamaan dengan itu, ledakan Gangjin yang mengerikan muncul dari Zhou Yu. Melihat ini, ekspresi Lin Yinfei berubah drastis. Tanpa berpikir dua kali, ia langsung mundur. Namun di saat berikutnya, Zhou Yu lenyap seperti hantu tepat di depan matanya. Setelah sesaat terkejut, Lin Yinfei langsung merasakan niat membunuh yang mengerikan datang dari belakangnya. Naluri bertarungnya selama bertahun-tahun membuatnya secara naluriah melakukan gerakan pisau terbang berputar. Pedangnya, bagaikan petir, menyambar bayangan kabur di belakangnya. Sebelum Lin Yinfei bisa menikmati momen itu, dia melihat bayangan itu langsung dihancurkan oleh cahaya pedang. Tidak bagus. Lin Yinfei segera menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, sudah terlambat. Hanya untuk melihat wujud Zhou Yu dengan cepat muncul di sisi kirinya, diikuti dengan kepalan tangan yang terangkat. Lin Yinfei tidak sempat bereaksi sebelum terkena pukulan itu. Bang! Lin Yinfei hanya merasakan kekuatan yang tak terbayangkan menyerangnya, membuatnya tak berdaya untuk melawan, dan memuntahkan darah saat ia terbang ke samping. Dari kata-kata yang diucapkan Zhou Yu hingga kekalahan berlumuran darah Lin Yinfei, seluruh proses memakan waktu kurang dari 3 detik. Melihat nasib Lin Yinfei, wajah Jia Guang berubah drastis. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan Zhou Yu. Akan tetapi, pada saat itu, dia tidak punya ruang untuk menyesal. Jia Guang mengambil keputusan cepat, memanfaatkan kesempatan emas pukulan Zhou Yu yang membuat Lin Yin terbang dengan punggungnya. Jia Guang mengaktifkan teknik kultivasinya, dan seketika, wujudnya membesar secara drastis. Kemudian, Jia Guang meninju udara dan mengincar punggung Zhou Yu. Gangjin yang mengerikan itu terpancar dari tinjunya bagaikan gelombang kejut yang meledak. Akan tetapi, tepat saat Zhou Yu tampaknya akan terserang, dia menghilang lagi di saat berikutnya. Ledakan. Pukulan Jia Guang tanpa henti menghantam posisi Zhou Yu sebelumnya, dengan kuat menciptakan lubang di tanah batu biru yang keras. Melihat pukulannya tidak mengenai sasaran, raut wajah Jia Guang tiba-tiba berubah, dan dia langsung teringat pada kekalahan Zhou Yu atas Lin Yinfei. Dalam sepersekian detik itu, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan inisiatif, dan bahkan jika dia berbalik untuk bertarung, hasilnya akan seperti Lin Yinfei. Oleh karena itu, Jia Guang dengan tegas memutuskan dan segera mengeksekusi pertahanan Lian Bei. Tubuh besar itu seperti gunung kecil, menekan ke belakang dengan kuat. Namun, pada saat berikutnya, dia melihat banyak ki berbentuk naga yang padat muncul. Bang! Tubuh Jia Guang langsung kewalahan. Untuk sesaat, seluruh panggung bela diri bergetar hebat, dengan kekuatan tersebar di mana-mana. Keributan besar itu datang dengan cepat dan memudar dengan cepat pula. Beberapa detik kemudian, debu pun mereda. Hanya untuk melihat Jia Guang sudah tergeletak di tanah, berlumuran darah, dengan ekspresi kesakitan, tubuhnya gemetar tak henti-hentinya. Pada saat itu, semua pemimpin tim tercengang. Seolah-olah mereka telah membatu, tidak bergerak, menatap tercengang ke panggung persilatan. Apakah ini nyata? Kedua wakil menteri bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Zhou Yu dan dikalahkan dengan telak. Ini benar-benar jauh dari apa yang mereka harapkan. Untuk sesaat, pikiran semua orang seakan hancur. Dan kemudian, tatapan mata Zhou Yu yang lembut dan tanpa usaha menyapu ke arah mereka. Jika ada yang ingin mencoba, kalian semua dipersilakan datang. Saat ini, paviliun bela diri kota Hu tidak punya tugas lain. Tugas satu-satunya adalah membuat kalian semua, para pemimpin paviliun yang sok benar, berpikir lebih keras. Bab 1050. Kejutan. Secara pribadi menyaksikan dua wakil menteri dikalahkan oleh Zhou Yu dengan satu gerakan. Para pemimpin kelompok ini tidak berani melangkah ke panggung. Pada saat ini, merasakan tatapan mata Zhou Yu menyapu mereka, semua orang tanpa sadar menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Zhou Yu. Satu-satunya yang tidak menundukkan kepalanya adalah Niu Biao. Dan Niu Biao, saat ini,
memiliki keterkejutan yang dalam di matanya. Perlu diketahui, lebih dari sebulan yang lalu, dia telah berurusan dengan Zhou Yu. Saat itu, tekanan yang diberikan Zhou Yu padanya jauh kurang menakutkan dibandingkan sekarang. Tak disangka, hanya dalam waktu sebulan, Zhou Yu telah tumbuh sampai sejauh ini. Kecepatan ini sungguh menakjubkan. Terlebih lagi, perlu dicatat bahwa Zhou Yu bahkan belum berusia 30 tahun. Jika ini terus berlanjut, dalam dekade berikutnya, dapatkah Zhou Yu mencapai puncak dunia seni bela diri? Memikirkan hal ini, Niu Biao merasa pusing. Zhou Yu melirik ke sekeliling pada semua orang dan ketika dia melihat tidak ada seorang pun yang melangkah ke panggung, dia menarik pandangannya dan menatap Jia Guang dan Lin Yinfei. Sekarang, mereka sudah berjuang untuk berdiri, tetapi di wajah mereka, tidak ada lagi ejekan, digantikan oleh rasa takut yang mendalam. Zhou Yu berbicara dengan ringan. Apakah kalian berdua punya pemikiran? Masih berpikir aku minum obat rahasia? Mendengar kata-kata ini, wajah Jia Guang dan Lin Yinfei berubah sangat jelek, tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Zhou Yu selalu menjadi pusat perhatian semua orang, bagaimana mungkin dia bisa minum obat? Lagi pula, dengan kekuatan Zhou Yu, apa gunanya obat? Melihat keduanya tidak berbicara, Zhou Yu mencibir. Sekarang aku bilang kalian tidak berguna, apakah kalian masih mempermasalahkannya? Kedua wakil menteri paviliun bela diri kota Hu begitu mudah percaya pada beberapa rumor, bahkan menganggapnya sebagai bukti kuat, itu sungguh kebodohan yang luar biasa. Dimarahi habis-habisan oleh Zhou Yu, Jia Guang tak kuasa menahan amarahnya lagi. Namun, wajah Zhou Yu tampak dingin. Apakah aku salah? Saat dia berbicara, suatu kekuatan yang sangat mengerikan segera menekan keduanya. Jia Guang dan Lin Yinfei gemetar seluruh tubuh, hampir bersamaan berlutut di tanah. Kekuatan yang mengerikan itu menekan mereka begitu keras, mereka bahkan tidak dapat mengangkat kepala mereka. Baru pada saat inilah keduanya akhirnya menyadari bahwa kekuatan Zhou Yu jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Lin Yinfei saat ini berusaha mengangkat kepalanya untuk melihat Zhou Yu dan berkata dengan hormat. Bawahan Lin Yinfei dengan sepenuh hati tunduk kepada Menteri Zhou, dan akan mematuhi perintah dengan teguh di masa depan, jika saya tidak patuh, semoga saya mati dengan menyedihkan. Perkataan Lin Yinfei menandakan bahwa kekuatan Zhou Yu telah menaklukkannya sepenuhnya. Saat Lin Yinfei berbicara, banyak pemimpin kelompok di bawah panggung bela diri juga berlutut dengan satu kaki, berkata serempak. Kami juga dengan sepenuh hati tunduk kepada Menteri Zhou dan bersedia untuk berjanji setia selamanya. Beberapa pemimpin kelompok ragu-ragu, semuanya menatap Jia Guang. Dan wajah Jia Guang berubah sangat jelek saat ini. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan Zhou Yu, dia tidak mau tunduk pada Zhou Yu karena dia sudah lama mendambakan posisi ini. Tetapi sekarang, selain dia, sebagian besar orang telah bersumpah setia, apalagi yang dapat dia lakukan. Jia Guang menutup matanya, mendesah, lalu membungkuk hormat dan berkata. Bawahan Jia Guang juga bersedia mengikuti perintah Menteri Zhou. Saat Jia Guang menyerah, semua pemimpin kelompok yang tersisa juga berlutut. Zhou Yu perlahan menatap semua orang dan kemudian membuka mulutnya. Kalau begitu, ingatlah apa yang kau katakan hari ini. Nanti, kalau ada yang tidak setia atau memihak kedua belah pihak, aku akan menghukumnya dengan berat tanpa ampun. Ayo, kembali ke ruang konferensi. Tak lama kemudian, semua orang kembali ke ruang konferensi. Zhou Yu secara alami berjalan ke kursi utama dan duduk. Yang lainnya tidak berani menentang, berdiri dengan hormat di depan Zhou Yu. Tatapan mata Zhou Yu menyapu kerumunan, lalu dia berbicara dengan ringan. Jika aku ingat dengan benar, paviliun bela diri kota Hu memiliki wakil menteri lain. Di mana dia? Mendengar ini, semua orang menahan napas, tidak ada yang berani berbicara. Lin Yinfei ragu sejenak dan berkata, Wakil Menteri Tong memiliki beberapa urusan mendesak, jadi dia tidak hadir hari ini. Zhou Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, Urusan mendesak. Urusan mendesak apa yang lebih penting daripada urusan paviliun bela diri? Lin Yinfei menggelengkan kepalanya dengan tatapan sulit. Aku tidak tahu. Zhou Yu mendengus dingin dan berkata, kamu beritahu dia kalau dia tidak terlihat sampai besok sore, dia tidak perlu datang lagi. Mendengar ini, Jia Guang tidak bisa duduk diam. Menteri Zhou, Tong Zan setidaknya setingkat wakil menteri, Anda tampaknya tidak memiliki wewenang untuk memberhentikannya secara langsung, bukan? Mendengar ini, Zhou Yu mengangkat alisnya dan menatap Jia Guang. Kau meragukan otoritasku. Wajah Jia Guang berubah muram dan berkata, itu tidak benar. Hanya saja, melakukan hal ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dan saya khawatir Menteri Zhou, yang masih baru, mungkin secara tidak sengaja akan menimbulkan masalah. Perkataan Jia Guang dimaksudkan untuk mengisyaratkan bahwa Zhou Yu masih baru, mengisyaratkan agar dia tidak begitu sombong, karena dia tidak bisa begitu saja memberhentikan wakil menteri sesuai keinginannya, tetapi dia mengungkapkannya dengan bijaksana.
Zhou Yu tentu saja memahami maksud di balik kata-kata Jia Guang. Dia mencibir. Aku tidak tahu apa aturan biasanya. Sekarang setelah aku yang bertanggung jawab, aturannya akan didefinisikan ulang. Lagi pula, jika kamu ragu apakah aku bisa menegakkan kata-kataku, silakan saja mencobanya. Mendengar kata-kata Zhou Yu, Jia Guang langsung terdiam. Pada saat ini, hatinya sangat terkejut. Jika sebelumnya dia meremehkan kekuatan Zhou Yu, sekarang dia mungkin meremehkan dukungan Zhou Yu. Zhou Yu berani mengucapkan kata-kata terang-terangan seperti itu, jelas menunjukkan dukungannya besar. Jia Guang mempertimbangkan segala sesuatunya dalam pikirannya dan memutuskan untuk tidak mendesak lebih jauh, lalu mundur. Pada saat ini, Lin Yinfei berbicara. Menteri Zhou, saya akan memberitahu Wakil Menteri Tong nanti. Zhou Yu mengangguk, lalu menatap kerumunan lagi. Saat ini, tidak seorang pun diizinkan meninggalkan jabatannya tanpa alasan. Nanti, aku akan memberimu beberapa tugas. Saya tidak ingin siapapun absen saat saya membutuhkan mereka. Setelah selesai, dia melambaikan tangannya. Baiklah, kamu boleh pergi. Mendengar ini semua orang membungkuk dan pergi. Pada saat ini, Zhou Yu tiba-tiba menatap Niu Biao di tengah kerumunan. Pemimpin kelompok Niu, silakan tinggal. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.